Apakah kamu mengira garis-garis di wajahmu hanya tanda penuaan? Kamu akan terkejut mengetahui bahwa ada cara untuk mengembalikan tampilan kulitmu seperti 15 tahun yang lalu, dan hanya dengan satu kali aplikasi. Kamu tidak perlu menjalani prosedur mahal atau mengeluarkan uang untuk produk kosmetik berharga tinggi. Berkat formula yang akan segera saya bagikan, ribuan orang lanjut usia telah melihat perubahan luar biasa pada kulit mereka. Saya akan membagikan setiap kesaksian tersebut. Nama saya Dr. Jean Parker, dokter spesialis kulit. Ada beberapa kalimat yang sering saya dengar dari pasien saya. Untuk apa merawat kulit di usia saya? Saya sudah coba krim mahal tapi tidak ada hasil. Saya hampir menyerah dengan semua ini. Tapi saya bisa berkata dengan yakin, tidak pernah ada kata terlambat untuk memulai. Bahkan, sekarang adalah waktu yang paling tepat. Selama bertahun-tahun saya telah merawat banyak pasien dan menyaksikan langsung bagaimana kulit mereka bisa tampak lebih muda. Ada satu rahasia yang bahkan tidak diajarkan di pusat-pusat medis, tapi bisa dengan mudah dipraktikkan siapa saja di rumah. Hari ini saya ingin membagikan metode tersebut. Dan sebagai bonus bagi mereka yang menonton video ini hingga akhir, saya sudah menyiapkan 3 hadiah spesial. Rencana perawatan yang disesuaikan dengan jenis kulitmu. Pijatan permajaan selama 5 menit. Rekomendasi produk yang terjangkau dan efektif, yang bisa kamu beli di apotek atau toko terdekat. Semua informasi dijelaskan dalam deskripsi video, pastikan untuk melihatnya. Jika kamu menulis tantangan permajaan di kolom komentar, kami akan memberikan rekomendasi perawatan tambahan yang disesuaikan. Seiring waktu, kulit memang berubah, dan itu sepenuhnya normal. Namun, menyalahkan semua perubahan itu hanya pada penuaan adalah pandangan yang terlalu sempit atas fenomena yang kompleks. Pada orang lanjut usia, inilah 3 perubahan paling mencolok. Penurunan kolagen. Protein ini sangat penting untuk menjaga elastisitas kulit. Namun setelah usia 50 tahun, produksinya menurun lebih dari 30% dibandingkan saat usia 20. Hasilnya, kulit mengendur, muncul kerutan, dan wajah kehilangan kekencangannya. Kerapuhan lapisan pelindung kulit. Lapisan ini berfungsi sebagai pertahanan dari faktor eksternal dan mencegah kehilangan kelembapan. Saat melemah, kulit cenderung menjadi kering, lebih sensitif, dan mudah teriritasi. Penurunan kemampuan regenerasi sel. Saat muda, kulit memperbarui diri sekitar setiap 28 hari. Tapi di usia 60-an, siklus ini bisa melambat hingga 45 atau bahkan lebih dari 60 hari. Akibatnya, kulit tampak kusam dan proses penyembuhan luka menjadi lebih lambat. Meski ini adalah bagian alami dari proses penuaan, masih ada kemungkinan untuk membalikan kondisi ini. Tubuh kita tetap memiliki kemampuan untuk memperbarui diri, kuncinya adalah tahu cara mengaktifkannya dengan tepat. Berikut kisah nyata. Nyonya Carly Ming, 77 tahun, dari Gyeonggi, datang kepada saya menjelang pernikahan cucunya. Ia merasa tidak percaya diri dengan kerutan di lehernya, bahkan tidak ingin memakai hanbok, pakaian tradisional Korea. Saya menyarankan metode yang akan saya bagikan hari ini, dan 2 bulan kemudian ia mengirimkan foto dari pernikahan tersebut dengan pesan. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya berfoto tanpa menutupi leher. Semua orang bertanya, apa yang saya lakukan pada kulit saya? Dan dia bukan satu-satunya. Nyonya Chloe Jones, yang aktif di pusat komunitas, menerima banyak pujian bahwa dia tampak 10 tahun lebih muda setelah mulai menerapkan teknik ini. Seorang nenek lainnya menerima komentar tak terduga dari cucunya melalui panggilan video. "Nenek, kenapa kulit nenek terlihat begitu cantik hari ini?" Mereka hanya mengikuti metode ini secara konsisten selama 3 atau 4 minggu, dan hasilnya sangat mencolok hingga mengejutkan orang-orang di sekitar mereka. Semua ini tanpa perawatan mahal atau produk eksklusif. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan like jika kamu menyukai video ini dan subscribe ke channel untuk terus mendapatkan tips terbaik tentang cara menarik kelimpahan dan kemakmuran ke dalam hidupmu. Mari lanjutkan. Lalu, apa rahasianya? Bahan utama dalam metode ini adalah Centella asiatica, juga dikenal sebagai gotu kola. Tanaman ini telah digunakan selama ribuan tahun dalam pengobatan tradisional Asia untuk menyembuhkan luka dan memperbaiki kulit. Sekarang, sains modern telah membuktikan manfaatnya. Merangsang produksi kolagen, mengurangi peradangan, mempercepat penyembuhan luka,
mengandung antioksidan. Bahkan, banyak krim cica yang dijual dengan harga $300 hingga $500 di pasaran mengandung bahan utama ini. Hari ini saya akan menunjukkan cara yang jauh lebih sederhana, murah, dan langsung untuk memanfaatkan bahan ini. Campuran Madecasol dengan Vaselin. Madecasol adalah krim dengan konsentrasi tinggi Centella asiatica, awalnya dibuat untuk mengobati luka. Sekarang banyak digunakan untuk peremajaan kulit karena sifat regeneratifnya yang kuat. Apa yang terjadi jika kita mencampurnya dengan Vaselin? Vaselin tidak hanya melembabkan, ia juga menciptakan lapisan pelindung yang mencegah penguapan bahan aktif, sehingga memungkinkan Madecasol menyerap ke dalam kulit secara perlahan dan mendalam. Salah satu pasien saya berkata, "Dokter, saya mengoleskan produk ini sebelum tidur, dan saat bangun kulit saya terasa seperti sedang terhidrasi sepanjang malam. Lembut, lembab, dan tampak bercahaya." Di deskripsi video, saya sudah mencantumkan tautan produk Madecasol versi herbal dan Vaselin murni yang saya rekomendasikan. Jika kamu tertarik, silakan coba. Sekarang saya akan menjelaskan langkah demi langkah bagaimana menggunakan kombinasi ini agar manfaatnya maksimal. Langkah pertama dan paling penting adalah memilih produk yang benar. Tidak semua produk Madecasol cocok untuk wajah. Beberapa varian seperti Madecasol Plus atau Madecasol Triple mengandung antibiotik atau steroid yang tidak cocok untuk kulit wajah. Ada kasus di mana orang menggunakannya di wajah dan harus kembali ke dokter karena komplikasi kulit. Untuk perawatan wajah, gunakan hanya salep herbal dari Dongkok Pharmaceutical, formulasi yang bebas antibiotik dan steroid. Produk ini dikemas dalam tabung kuning dengan tutup hijau. Pastikan untuk memeriksa komposisinya dan pastikan tidak mengandung antibiotik seperti neomycin atau steroid seperti Desamethasone. Untuk Vaselin, jangan gunakan sembarangan. Pilihlah Vaselin murni, tanpa pewangi, tanpa pewarna, tanpa tambahan apapun, produk yang 100% terdiri dari petrolatum. Vaselin jenis ini mudah ditemukan di apotek atau toko serba ada, dan harganya sekitar $30. Produk yang mengandung pewangi bisa menyebabkan iritasi, terutama untuk kulit sensitif, jadi kamu harus berhati-hati. Sekarang, jika kamu sudah menyiapkan semuanya, berikut penjelasan cara mengaplikasikannya. Langkah 1. Membersihkan wajah. Pada malam hari, bersihkan wajahmu dengan lembut menggunakan air micellar. Hindari penggunaan air yang terlalu panas karena dapat merusak lapisan pelindung alami kulit. Sebaiknya gunakan air hangat dengan suhu sekitar 36-37 C, yaitu suhu tubuh manusia. Setelah itu, keringkan wajah dengan handuk menggunakan tepukan lembut, lalu lanjutkan dengan rutinitas perawatan kulit dasar dalam waktu maksimal 3 menit. Disarankan untuk melembabkan kulit dengan essence atau toner yang biasa kamu gunakan. Langkah ini sangat penting karena kulit yang terhidrasi dengan baik menyerap salep dengan lebih optimal, mirip seperti tanah yang lembab menyerap nutrisi lebih baik daripada tanah yang kering. Langkah 2. Menyiapkan campuran Madecasol dan petroleum jelly. Letakkan sekitar 0,5 gram Madecasol, seukuran kuku ibu jari, di punggung tangan atau wadah bersih. Tambahkan sekitar 1 gram petroleum jelly, seukuran 1 sendok teh, dan campurkan secara merata. Untuk hasil yang lebih higienis, disarankan menggunakan kapas atau spatula. Campuran harus merata dan memiliki tekstur lembut. Langkah 3. Aplikasi. Oleskan krim yang telah dicampur pada area yang sering muncul kerutan, sekitar mata, di antara alis, dahi, garis senyum, nasolabial, dan leher. Untuk area mata, oleskan krim dari bagian tengah ke arah luar dengan sentuhan lembut. Di antara alis, usapkan dari bawah ke atas menuju dahi. Pada garis nasolabial, pijat lembut dari sisi luar ke arah mulut. Untuk leher, aplikasikan krim dari bagian bawah ke arah dagu. Jangan pernah mengoleskan produk dengan gerakan ke bawah karena dapat mengurangi efektivitasnya. Selalu gerakan kulit ke atas, seolah-olah kamu sedang mengangkatnya. Langkah 4. Penyelesaian. Biarkan krim menyerap dengan sendirinya dan hindari mencuci wajah sebelum tidur. Campuran ini akan bekerja perlahan sepanjang malam, mendukung proses regenerasi kulit. Waktu malam sangat penting karena saat itulah kulit mengalami regenerasi paling intensif. Lalu, seberapa sering sebaiknya digunakan? Ini adalah salah satu pertanyaan yang paling sering diajukan. Karena efektivitasnya, banyak yang berpikir bahwa produk ini bisa digunakan setiap hari.
Tapi jawabannya adalah tidak. Bahkan bahan terbaik pun bisa berbahaya jika digunakan secara berlebihan. Madechasol mengandung bahan regeneratif dalam konsentrasi tinggi, jadi pemakaian terlalu sering bisa menyebabkan ketergantungan, toleransi, atau bahkan reaksi negatif, terutama pada kulit sensitif. Oleh karena itu, disarankan untuk digunakan seminggu sekali saja. Gunakan produk hanya 1 malam, dan keesokan harinya lanjutkan rutinitas perawatan kulit seperti biasa. Jika kamu membutuhkan perawatan yang lebih intensif, gunakan setiap 3 hari selama 2 minggu, lalu istirahat 2 minggu. Contohnya, seorang pasien bernama Peter Park, setelah melihat hasil yang baik, memutuskan untuk menggunakannya setiap hari. Setelah 2 bulan, ia kembali dengan wajah yang kemerahan dan iritasi. Ia menghentikan penggunaan selama 2 minggu dan hanya memakai pelembab. Setelah itu, ia kembali menggunakan sesuai frekuensi yang direkomendasikan, yang membantu menstabilkan kulit dan memulihkan efek positifnya. Kulit sangat responsif terhadap stimulasi berulang, sehingga penting untuk memberikan jeda yang tepat antar pemakaian. Apakah boleh digunakan di siang hari? Banyak orang berpikir penggunaan di siang hari bisa lebih baik, tapi saya tidak menyarankannya. Formula ini cukup berat dan berminyak, sehingga menyulitkan penggunaan makeup. Selain itu, jika terkena sinar matahari langsung, bisa merusak kulit. Bahan seperti Centella asiatica dapat meningkatkan sensitivitas terhadap sinar UV, jadi lebih baik digunakan pada malam hari. Di siang hari, sangat penting untuk menggunakan tabir surya dengan benar. Sesuaikan campuran madechasol dan petroleum jelly dengan jenis kulitmu. Kulit kering, campurkan madechasol dan petroleum jelly dengan rasio 1:2. Pada musim dingin atau cuaca kering, kamu bisa menambahkan lebih banyak petroleum jelly. Sebelum aplikasi, letakkan handuk hangat di wajah selama 2-3 menit untuk membantu membuka pori-pori agar penyerapannya lebih baik. Kulit kombinasi, gunakan rasio 1:1. Di zona T, oleskan lapisan tipis, sementara di pipi dan leher kamu bisa mengoleskan sedikit lebih tebal. Pada musim dingin, aplikasikan hanya pada area yang mudah kering seperti pipi atau sekitar mulut. Kulit berminyak, karena sudah memproduksi cukup banyak minyak alami, kamu bisa mencampur madechasol dengan gel lidah buaya, tanpa alkohol, dalam rasio 1:1 untuk mengurangi rasa berat. Hindari zona T, dan aplikasikan hanya pada area kering seperti sekitar mata atau garis senyum. Pada musim panas, batasi penggunaannya hanya sekali seminggu. Kulit sensitif, selalu lakukan tes alergi terlebih dahulu. Oleskan sedikit campuran di bagian dalam lengan atau di belakang telinga dan tunggu 24 jam. Jika tidak ada reaksi, kamu bisa menggunakannya di wajah. Awalnya, campur dengan rasio 1:3, lebih banyak petroleum jelly, untuk meminimalkan iritasi. Gunakan hanya seminggu sekali dan sesuaikan frekuensinya perlahan sesuai dengan respons kulitmu. Seorang pasien bernama Lydia Masters, yang mengalami kulit kering selama bertahun-tahun, terutama saat musim dingin, sering merasakan kulit wajahnya kencang dan perih di malam hari. Saya menyarankan untuk menambah jumlah petroleum jelly dalam campurannya. Setelah 3 kali pemakaian, dia berkata, "Dokter, pipiku jauh lebih baik. Sekarang tidak terasa kencang saat bangun pagi dan tetap lembab sepanjang hari. Ajaib sekali, rasanya seperti kulitku menyerap air." Saat ini, saya ingin memberikan saran tambahan yang mungkin sudah dipertimbangkan oleh banyak orang. Jika sebelum mengoleskan krim Anda melakukan prosedur sederhana di rumah dengan menggunakan handuk hangat, hasilnya akan jauh lebih efektif. Teknik ini sangat mudah. Basahi handuk bersih dengan air panas, peras hingga tidak terlalu basah, dan ketika suhunya nyaman di kulit, letakkan di wajah selama sekitar 2 hingga 3 menit. Setelah itu, angkat handuk dan lanjutkan rutinitas perawatan wajah Anda sebelum mengoleskan campuran madechasol dan vaselin. Dengan hanya menambahkan langkah ini, pori-pori akan terbuka dengan lembut, memungkinkan bahan aktif menembus lebih dalam ke lapisan kulit, sehingga meningkatkan efeknya secara signifikan. Nyonya Jane Kent membagikan pengalamannya setelah mencoba metode ini. Saat saya menempelkan handuk hangat ke wajah sebelum menggunakan krim, saya perhatikan garis-garis halus di dahi saya berkurang secara signifikan. Saat panggilan video, anak saya bahkan bertanya apakah saya menjalani prosedur estetika. Selanjutnya, saya akan menunjukkan cara merawat setiap area wajah dengan benar. Garis-garis di sekitar mata muncul pada bagian kulit yang paling tipis dan sensitif,
Jadi penting untuk mengaplikasikan produk dengan tepukan lembut menggunakan jari manis. Oleskan dengan hati-hati dari bagian bawah mata menuju pelipis, tanpa memberi tekanan, seolah-olah Anda sedang membelai kulit. Garis nasolabial, juga dikenal sebagai garis boneka, cenderung semakin dalam seiring bertambahnya usia. Di area ini, disarankan untuk mengoleskan jumlah madecasol dan vaselin yang cukup, lalu pijat dengan ujung jari menggunakan gerakan melingkar yang lembut. Kerutan di leher adalah salah satu kekhawatiran terbesar bagi banyak orang lanjut usia. Hal yang penting dalam hal ini adalah arah pengolesan krim. Selalu lakukan dari bawah ke atas, menuju garis rahang, dan jangan sebaliknya. Gerakan ke atas ini penting untuk melawan efek gravitasi dan memberikan kekencangan lebih pada kulit. Nyonya Kim Suli dulunya menutupi lehernya dengan syal atau scarf karena merasa tidak percaya diri, tetapi setelah menggunakan teknik ini selama 3 minggu, ia membagikan foto kunjungannya ke Jeju dan mengatakan hal berikut. Sebagai penutup, saya akan menunjukkan pijatan anti penuaan yang hanya memakan waktu 5 menit dan dapat dengan mudah dimasukkan ke dalam rutinitas, baik di pagi maupun malam hari. Pijatan ini, jika dilakukan sebelum mengoleskan krim, membantu penyerapan bahan aktif dan merangsang aliran darah. Untuk area di antara alis, gunakan jari tengah kedua tangan untuk membuat gerakan melingkar lembut selama sekitar 20 detik. Teknik ini membantu mengurangi ketegangan dan mencegah munculnya garis halus. Di sekitar mata, gunakan jari telunjuk untuk memberikan tepukan ringan, mulai dari bawah mata hingga ke pelipis. Untuk area di sekitar mulut, gunakan jari tengah dan manis untuk mengusap perlahan dari sisi hidung ke arah sudut bibir. Gerakan ini membantu meningkatkan kekencangan pipi dan mengurangi kendur. Untuk area leher, gunakan kedua tangan untuk memijat dengan lembut dari dasar leher ke arah rahang. Penting untuk mengulangi gerakan ini dengan lembut, tanpa memberikan tekanan atau menarik kulit, dan selalu mengikuti arah alami tekstur kulit. Semua pijatan ini dapat dilakukan sebelum atau saat mengoleskan campuran madecasol dan vaselin. Jika dilakukan dalam suasana yang tenang, terutama di malam hari, beberapa menit saja sudah cukup untuk memberikan rasa relaksasi pada kulit dan juga pada kondisi mental. Sekarang, saya akan menjawab secara singkat beberapa pertanyaan yang paling sering diajukan oleh pasien lansia di klinik saya. 1. Kapan hasilnya mulai terlihat? Ini bervariasi tergantung pada masing-masing individu, tetapi banyak orang mengalami penurunan kekeringan kulit setelah 1 atau 2 hari penggunaan. Garis-garis halus di sekitar mata biasanya menunjukkan perbaikan dalam 2 hingga 3 minggu, sementara kerutan yang lebih dalam seperti di leher atau lipatan nasolabial mulai melunak setelah 3 hingga 4 minggu penggunaan rutin. Meskipun kerutan yang dalam tidak hilang sepenuhnya, penampilannya menjadi jauh lebih samar. Yang terpenting adalah tidak menyerah setelah penggunaan pertama, melainkan tetap konsisten dalam pengaplikasian. 2. Apakah mungkin menghilangkan kerutan yang sudah ada? Secara realistis, sulit untuk benar-benar menghapus garis-garis dalam yang telah terbentuk selama bertahun-tahun. Namun, penampilannya bisa dikurangi, kedalamannya bisa berkurang, dan tekstur kulit bisa diperbaiki, sehingga menghasilkan tampilan yang lebih merata dan tampak lebih muda. Nyonya Chai Chunja, yang memiliki kerutan dalam di antara alisnya, berkata, kerutannya memang tidak hilang sepenuhnya, tapi jauh lebih halus sekarang dan hampir tidak terlihat saat saya memakai riasan. Saya sangat senang dengan hasilnya. 3. Apakah dapat menyebabkan reaksi alergi? Centella asiatica adalah tanaman, dan seperti tanaman lainnya, tidak dapat dijamin sepenuhnya aman untuk semua jenis kulit. Orang-orang dengan kulit sensitif sebaiknya melakukan uji coba terlebih dahulu di area kecil tubuh. Disarankan untuk mengoleskannya di lengan bawah atau di belakang telinga dan mengamati area tersebut selama 24 jam. Jika tidak muncul tanda-tanda seperti kemerahan, gatal, rasa terbakar, atau peradangan, penggunaannya dapat dianggap aman. Jika muncul reaksi apapun, sebaiknya hentikan penggunaannya segera dan pilih krim pelembab yang lembut sampai kulit pulih kembali. Pertanyaan umum yang sering muncul adalah, apa yang membedakan formula ini dari krim cica yang tersedia di pasaran? Perbedaan utamanya terletak pada jumlah dan kemurnian ekstrak Centella asiatica yang digunakan. Sebagian besar krim cica komersial mengandung antara 1% hingga 5% ekstrak ini, dan biasanya juga mengandung pewangi, pengawet, atau komponen lain yang bisa menjadi keras bagi kulit sensitif. Sebaliknya, madecasol adalah perawatan medis, bukan kosmetik, dan dikenal karena memiliki konsentrasi tinggi dari bahan aktif untuk tujuan terapi, yang memperkuat kemampuan regeneratifnya serta aksi langsungnya terhadap kulit. Tentu saja, campuran ini bukan untuk mengobati penyakit.
Jadi jika kamu mengalami masalah kulit, hal utama yang harus dilakukan adalah berkonsultasi terlebih dahulu dengan profesional medis. Selain itu, pertanyaan umum di kalangan lansia adalah, kalau saya punya diabetes, bolehkah saya memakainya? Karena Madecasol dan Vaseline adalah produk topikal, secara umum aman digunakan oleh penderita diabetes. Namun, karena orang dengan diabetes cenderung memiliki kulit yang lebih sensitif atau proses penyembuhan yang lebih lambat, penting untuk melakukan uji coba di area kecil dan hindari penggunaannya pada luka terbuka atau area yang meradang. Jika kamu memiliki kekhawatiran, hal terbaik yang bisa kamu lakukan adalah berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter kepercayaanmu. Sebagai penutup, mari kita ulas kembali poin-poin terpenting. Kulit bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia. Semuanya dimulai dari kebiasaan kecil yang sederhana. Kombinasi Madecasol dan Vaseline telah secara signifikan meningkatkan kualitas hidup banyak lansia. Beberapa orang mendapatkan kembali rasa percaya dirinya untuk berfoto hanya dalam 3 minggu, menerima pujian saat panggilan video keluarga, dan kembali mendengar sanjungan dalam pertemuan dengan teman-teman setelah sekian lama. Yang terpenting adalah ketekunan. Jangan berlebihan, cobalah menerapkannya secara bertahap dan konsisten, sedikit demi sedikit. Pulihkan kembali kepercayaan dirimu terhadap kulitmu. Informasi ini terlalu berharga untuk disimpan sendiri. Dan ingat, jika kamu menulis di kolom komentar, tantangan perjalanan waktu, kamu berkesempatan untuk menerima rutinitas perawatan kulit yang dipersonalisasi berdasarkan nama dan kelompok usiamu di video berikutnya. Kecantikan tidak mengenal usia. Seiring berjalannya waktu, kita bisa merawat kulit kita agar bersinar dengan cahaya yang lebih terang. Kulitmu juga punya potensi untuk kembali berubah. Terima kasih telah bersama kami hari ini. Kami berharap harimu dipenuhi dengan kehangatan dan kesejahteraan. Sudah melihat diri Anda di cermin pagi ini? Jika saat melakukannya Anda tiba-tiba melihat garis-garis di wajah dan merasa terkejut, Anda tidak sendirian. Jika saat meraba kulit Anda yang kurang kencang, Anda menghela napas menyadari betapa cepatnya waktu berlalu. Mungkin cerita saya hari ini bisa memberikan sedikit semangat. Saya Charlie Cheng, seorang ahli dermatologi, dan tahun ini saya merayakan ulang tahun ke-60. Saya belajar di Fakultas Kedokteran Universitas Nasional Seoul dan menjalani residensi dermatologi di Amerika Serikat. Setelah itu, saya bekerja di salah satu rumah sakit paling bergengsi di Korea. Selama bertahun-tahun, banyak orang yang sering mengatakan kepada saya, "Dokter, kulit Anda luar biasa." Namun, tiba-tiba, saat melihat diri saya di cermin, kata-kata itu mulai terasa tidak bermakna. Refleksi yang saya lihat bukanlah diri saya, melainkan seorang wanita tua yang tidak saya kenali. Apakah Anda berpikir mengatakan, usia hanyalah angka, adalah cara yang baik untuk menghibur? Itu bukanlah kenyataan. Yang benar-benar penting bukanlah berapa umur kita, tetapi apakah kita memilih untuk bertindak atau tidak? Dan itulah kuncinya. Saya yakin semuanya dimulai dengan memperhatikan perawatan kulit. Jika Anda mengikuti pendekatan yang akan saya ungkapkan hari ini, kulit Anda, dan bahkan 10 tahun mendatang, bisa berubah sepenuhnya. Jika Anda tetap menonton hingga akhir video ini, kita akan bersama-sama menuju momen di mana Anda kembali melihat versi diri Anda yang lebih bahagia di cermin. Dengan metode perawatan kulit yang jarang dibahas bahkan dalam pelatihan dermatologi, tujuan saya adalah membantu Anda memulihkan bukan hanya kesehatan kulit, tetapi juga rasa aman pribadi Anda. Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan like. Saya akan terus membagikan konten bernilai tentang kesehatan yang dapat membuat perbedaan nyata dalam hidup Anda. Dan jika setelah menonton video ini Anda masih memiliki pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman, saya mengundang Anda untuk meninggalkan komentar. Saat pertama kali saya mulai melihat tanda-tanda penuaan di wajah saya mencoba berbagai macam produk kosmetik. Dari merek luar negeri yang sangat mahal hingga beberapa produk yang paling populer di pasar lokal. Bahkan saya beberapa kali menjalani perawatan di klinik dermatologi spesialis. Namun, hasilnya tidak bertahan lama dan dalam beberapa kasus, reaksi negatif malah merusak kulit saya lebih parah. Sebagai seorang ahli dermatologi, saya merasa malu karena tidak mampu merawat kulit saya sendiri dengan baik. Malam itu, saya memutuskan untuk memanfaatkan pengetahuan saya untuk menemukan solusi yang nyata dan tahan lama. Pencarian tersebut mengubah hidup saya sepenuhnya.
Saya mempelajari studi-studi ilmiah dan mendalami praktik-praktik perawatan kulit kuno dari berbagai budaya. Dalam salah satu penelitian tentang teknik-teknik kuno permajaan kulit, saya menemukan dokumen yang mengatakan bahwa Cleopatra menggunakan madu dalam rutinitas kecantikannya. Madu adalah hadiah ilahi. Diterapkan pada kulit, membantu menjaga penampilan muda, mempercepat penyembuhan, dan memberikan kilau. Awalnya saya ragu. Tetapi bahkan penelitian ilmiah terkini mendukung manfaat madu. Komponen antioksidan dan enzimnya mendukung peremajaan sel kulit. Secara teori, itu masuk akal. Jadi saya memutuskan untuk melakukan uji coba saya sendiri. Saya bereksperimen dengan berbagai jenis madu dan menggabungkannya dengan bahan alami lainnya untuk mencari campuran yang sempurna. Setelah banyak percobaan yang gagal, akhirnya saya menemukan proporsi yang tepat. Masker wajah berbahan dasar madu. Saya ingat pertama kali menggunakannya dan melepasnya setelah 30 menit. Sensasi itu terukir dalam ingatan saya. Wajah yang terlihat di cermin tidak lagi sama. Kulit tampak lebih terhidrasi dan bercahaya, dan kerutan-kerutan kecil menjadi kurang terlihat. Minggu demi minggu, 2 minggu, 3 minggu, dan seiring berjalannya waktu, transformasi menjadi semakin terlihat. Suatu kali, seorang pasien yang sudah lama tidak saya temui berkata dengan terkejut, "Dokter, apakah Anda menjalani operasi? Wajah Anda benar-benar berubah." Pada saat itu, saya merasa sangat bahagia. Saya mengungkapkan sebagian rahasia saya, dan dia pun memutuskan untuk mencobanya juga. Perlahan, semakin banyak orang yang mulai menggunakan masker madu saya, dan semua terkesan dengan hasilnya. Sejak hari itu, saya merasa ingin berbagi metode ini dengan lebih banyak orang. Penuaan adalah proses alami, tetapi cara kita menghadapinya ada di tangan kita. Apakah Anda mengira madu hanya digunakan untuk pemanis? Madu bukan hanya makanan yang lezat, itu juga salah satu bahan alami yang paling kuat untuk perawatan kulit yang telah digunakan manusia selama berabad-abad. Pertama-tama, madu menonjol karena kemampuannya yang luar biasa dalam menghidrasi. Madu memiliki sifat higroskopis, yang berarti dapat menyerap kelembapan dari udara dan mempertahankannya di kulit. Inilah alasan mengapa masker madu memberikan hidrasi yang tahan lama. Seiring berjalannya waktu, kulit cenderung kehilangan air dan menjadi kering, tetapi madu menawarkan solusi alami untuk masalah ini. Sebelum melanjutkan, ingat untuk memberi like jika Anda menikmati video ini, dan berlangganan saluran untuk menerima tips terbaik tentang cara menarik kelimpahan dan kemakmuran ke dalam hidup Anda. Mari kita lanjutkan. Untuk memulai, madu mengandung konsentrasi tinggi antioksidan. Zat seperti fenol dan flavonoid membantu melindungi kulit dari efek buruk radiasi sinar matahari dan polusi lingkungan. Senyawa ini melawan radikal bebas, yang merupakan penyebab utama penuaan kulit, membantu memperlambat pembentukan kerutan dan bintik-bintik. Di sisi lain, madu memiliki sifat antibakteri secara alami. Enzim yang disebut glukosa oksidasi yang terkandung dalam madu bekerja dengan menghambat bakteri berbahaya pada kulit dan meredakan masalah kulit. Ini menjadikannya pengobatan yang efektif untuk melawan jerawat dan mengatasi masalah peradangan pada kulit. Terakhir, madu mendukung pembaruan kulit. Nutrisi yang terkandung di dalamnya, seperti vitamin dan mineral, merangsang proses metabolik sel-sel kulit, mempercepat pemulihan kulit yang rusak. Oleh karena itu, penggunaan masker madu secara teratur dapat memperbaiki warna kulit dan mengembalikan kekencangan serta kelenturannya. Mungkin Anda bertanya-tanya, jika madu memiliki begitu banyak manfaat, mengapa tidak semua merek kosmetik menggunakannya? Ini adalah pertanyaan yang cukup umum. Meskipun beberapa merek kosmetik premium memang menggunakannya, mereka melakukannya dalam proporsi yang sangat kecil dan dipadukan dengan banyak bahan sintetis, yang membatasi efek positifnya. Selain itu, untuk memperpanjang umur produk, pengawet sering ditambahkan, yang akhirnya mengurangi kualitas alami madu. Sejak zaman kuno, manfaat madu sudah dikenal. Di Mesir kuno, Cleopatra biasa mandi dengan susu dan madu. Hippocrates, yang dianggap pelopor kedokteran Yunani, menggunakannya untuk mengobati luka, dan Yang Guifei, salah satu wanita yang paling dihormati pada dinasti Tang di Cina, menggunakannya dalam rutinitas kecantikannya. Saat ini, penelitian ilmiah mendukung kebijaksanaan kuno ini.
Penelitian terbaru dari Universitas Oxford menemukan bahwa enzim yang ada dalam madu mendukung produksi kolagen pada sel-sel kulit, komponen penting untuk mempertahankan elastisitas kulit. Berdasarkan pengalaman profesional saya telah menggunakan perawatan dengan madu pada orang yang memiliki kondisi dermatologis seperti psoriasis, dermatitis atopik, dan seborrheic, dan saya melihat kemajuan signifikan, terutama pada kulit yang menua dan kering, terutama pada mereka yang berusia di atas 65 tahun. Salah satu kasus khusus adalah Ibu Katia Oklahoma, yang berusia 80 tahun, yang mengalami kekeringan kulit yang parah disertai rasa gatal malam hari. Setelah menerapkan masker madu selama 7 hari, rasa gatal hilang sepenuhnya. Dia memberitahu saya dengan gembira, "Terima kasih kepada Anda, setelah 2 dekade saya akhirnya bisa tidur nyenyak di malam hari. Saya tidak lagi menggaruk hingga membuat luka." Melihat perubahan ini pada pasien saya semakin meyakinkan saya tentang kekuatan madu. Namun, yang paling penting adalah mengetahui jenis madu yang digunakan dan cara mengaplikasikannya, karena tidak semua madu memiliki efek yang sama. Di pasar, ada banyak madu palsu yang pada dasarnya hanyalah air dengan gula. Selain itu, madu yang diproses kehilangan enzim-enzimnya, yang secara signifikan mengurangi efektivitasnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk menggunakan madu mentah, yang tertera sebagai rohani, atau madu mentah pada kemasannya. Madu akasia atau madu bunga jeruk adalah pilihan yang baik, tetapi saya secara pribadi merekomendasikan madu akasia karena warnanya yang terang dan aroma yang lembut, yang menjadikannya kurang iritasi pada kulit. Banyak yang bertanya pada saya, bukankah menggunakan madu masalah karena terlalu lengket? Dan mereka benar. Menerapkannya sendirian bisa agak kental dan sulit dihapus. Oleh karena itu, penting untuk mencampurnya dengan 2 bahan berikut. Resep masker wajah dengan madu, formula rahasia rumah sakit, sekarang tersedia secara gratis, semua bahan mudah ditemukan di rumah atau di supermarket manapun. 1 sendok makan madu mentah, belum dipanaskan, sehingga tetap mempertahankan enzim dan sifat nutrisinya. 1 sendok makan yogurt alami tanpa gula, penuh dengan probiotik dan asam laktat, yang membantu memulihkan pH kulit dan mendukung eksfoliasi lembut sel-sel mati. Hindari yogurt manis, karena dapat menyebabkan iritasi. 1 sendok teh minyak zaitun ekstra virgin, kaya akan vitamin E dan antioksidan, yang membantu melembutkan dan menghidrasi kulit. Untuk mengatasi kulit kering, Anda bisa menambahkan alpukat yang dihaluskan. Masker ini adalah bagian dari perawatan eksklusif yang memiliki nilai $500 di klinik saya, tetapi hari ini saya ingin membagikannya secara gratis di video ini. Siapapun dapat membuatnya di rumah dengan biaya minimal. Alih-alih menghabiskan uang besar untuk produk kosmetik, metode ini memiliki potensi untuk menghasilkan perbaikan nyata pada kulit Anda. Satu-satunya alasan saya membagikannya adalah sederhana. Saya ingin semua orang yang menonton video ini dapat memulihkan rasa percaya diri mereka dan mendapatkan kulit yang sehat. Saya akan memandu Anda langkah demi langkah agar Anda dapat melakukannya dengan mudah. Jika Anda kesulitan mencatat, simpan konten ini untuk ditonton nanti. Lemak sehat dari alpukat memiliki efek pelembab yang lebih kuat. Jika kamu memiliki kulit berminyak, kamu bisa menambahkan beberapa tetes lemon. Asam sitrat dalam lemon membantu mengatur kelebihan minyak. Untuk kulit sensitif, tambahkan sedikit tepung oatmeal. Oatmeal melembutkan kulit dan meredakan iritasi. Jika kamu mengalami hiperpigmentasi, tambahkan sedikit kunyit. Kurkumin dalam kunyit membantu meratakan warna kulit. Saya akan menunjukkan bagaimana melakukannya. Prosesnya sangat mudah. Pertama, ambil wadah bersih dari kaca atau keramik. Sebaiknya hindari yang terbuat dari logam, karena bisa berinteraksi dengan enzim dalam madu. Kemudian, tambahkan 1 sendok makan madu mentah ke dalam wadah. Jika madunya terlalu padat, rendam sebentar dalam wadah berisi air hangat agar menjadi lebih lunak. Namun, hindari memanaskannya lebih dari 40 derajat Celcius karena dapat memengaruhi enzimnya. Ketiga, tambahkan 1 sendok makan yogurt alami dan aduk perlahan menggunakan sendok kayu atau stik kaca. Keempat, tambahkan 1 sendok teh minyak zaitun dan aduk lagi. Saat melakukannya, pastikan untuk mengaduk perlahan dan selalu dalam arah yang sama. Kelima,
Tambahkan bahan tambahan sesuai kebutuhan kulitmu dan aduk rata. Bagi yang memiliki kesulitan dengan tangan, ada cara yang lebih mudah. Tempatkan semua bahan dalam botol kecil dan bersih, tutup rapat, lalu kocok perlahan hingga semua bahan tercampur dengan sempurna. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat membuat masker madu ini. Selalu gunakan bahan yang segar. Terutama pastikan yogurt masih dalam tanggal kedaluarsa. Sebaiknya siapkan masker tepat sebelum digunakan. Jika kamu menyiapkan dalam jumlah banyak dan menyimpannya, masker tersebut bisa kehilangan efektivitas seiring waktu. Saat mengaduk bahan-bahannya, lakukan dengan lembut untuk menghindari terbentuknya gelembung. Jika kamu alergi atau memiliki kulit yang sangat sensitif, lakukan uji coba pada area kecil di bagian dalam lengan. Jika tidak ada reaksi setelah 24 jam, kamu bisa mengaplikasikannya ke wajah. Salah satu pasien saya, Nyonya Lindsay Jackson, yang berusia 78 tahun, awalnya berkata, "Di usia saya akan melakukan ini." Namun, dia mulai menggunakan masker tersebut mengikuti saran dari cucunya. Awalnya, dia kesulitan menyiapkannya, tetapi saat melakukannya bersama cucunya, itu menjadi pengalaman yang menyenangkan. Setelah 3 bulan, kulit Nyonya Jackson menunjukkan perubahan yang luar biasa. Cucunya merekam dan menunjukkan video kepadanya. "Nenek, ini kamu 3 bulan yang lalu." Dia sendiri terkejut melihat perubahan di wajahnya. Dengan cara ini, masker ini tidak hanya berfungsi sebagai perawatan kulit, tetapi juga sebagai kesempatan untuk menikmati waktu bersama keluarga. Dan hasilnya bisa sangat mengejutkan. Selanjutnya, saya akan menunjukkan cara yang benar untuk mengaplikasikan masker agar mendapatkan hasil terbaik. Sebagai seorang dermatolog, saya telah memperhatikan bahwa efeknya bisa sangat berbeda tergantung pada bagaimana cara penggunaannya. Persiapan sebelum mengaplikasikan masker. Bersihkan wajahmu dengan air hangat dengan hati-hati. Gunakan pembersih yang lembut untuk menghindari iritasi. Setelah dibilas, keringkan kulitmu dengan menepuk-nepuk menggunakan handuk, tanpa menggosok. Untuk membuka pori-pori, ambil handuk kecil dan basahi dengan air hangat. Peras kelebihan air dan letakkan di wajah selama 2-3 menit. Pastikan air tidak terlalu panas agar tidak merusak kulit. Lepaskan handuk dan, saat kulit masih sedikit lembab, aplikasikan masker. Penerapan masker. Gunakan tangan yang bersih atau kuas makeup untuk mengoleskan masker secara merata di seluruh wajah. Disarankan mengikuti urutan ini: dahi, hidung, pipi, dan dagu. Di area dengan kerutan yang dalam atau sangat kering, aplikasikan lapisan yang sedikit lebih tebal. Di area sensitif seperti sekitar mata dan bibir, gunakan hanya sedikit saja. Hindari kontak dengan mata. Jika ini terjadi, segera bilas dengan air hangat. Hal yang penting adalah mengaplikasikan masker dengan gerakan lembut, seperti pijatan. Dengan melakukannya dalam gerakan melingkar, Anda akan merangsang sirkulasi darah, yang meningkatkan efektivitasnya. Setelah diaplikasikan, biarkan masker bekerja selama 15 hingga 20 menit. Manfaatkan waktu tersebut untuk berbaring dan bersantai, memberikan kesempatan bagi masker untuk bekerja. Jangan biarkan lebih dari 30 menit, karena bisa membuat kulit menjadi kering. Setelah selesai, bilas dengan air hangat, hindari menggosok, lebih baik percikan air dengan lembut beberapa kali. Karena madu cenderung lengket, pastikan untuk membilasnya dengan baik. Akhiri dengan air dingin untuk membantu menutup pori-pori. Setelah itu, gunakan toner atau pelembab biasa untuk mempertahankan kelembapan. Rekomendasi untuk penggunaan masker. Disarankan digunakan 2 hingga 3 kali seminggu. Penggunaan setiap hari bisa membuat kulit terbebani. Hindari penggunaan jika Anda alergi terhadap madu. Selalu lakukan tes pada area kecil kulit sebelum menggunakannya pertama kali. Jika Anda menderita jerawat parah atau memiliki luka pada kulit, tunggu sampai sembuh sebelum menggunakan masker. Setelah pemakaian, jangan lupa untuk mengaplikasikan tabir surya. Setelah menggunakan masker madu, kulit bisa menjadi lebih sensitif, sehingga penting untuk melindunginya dari sinar matahari saat keluar. Profesornya, apakah hasilnya terlihat cepat? Berapa lama harus digunakan?
Itu adalah pertanyaan yang sering diajukan banyak orang. Meskipun hasilnya bervariasi untuk setiap individu, perubahan biasanya bisa terlihat jika digunakan secara teratur selama 2 hingga 3 minggu. Kulit akan terasa lebih lembab dan halus sejak aplikasi pertama, tetapi untuk melihat perbaikan pada kerutan atau warna kulit, dibutuhkan setidaknya 1 bulan penggunaan. Saya ingin menceritakan kasus salah satu pasien saya, Nyonya Parker Shane, yang berusia 70 tahun. Selama bertahun-tahun, dia telah menggunakan kosmetik mewah, membeli produk mahal dari merek terkenal di toko-toko besar. Namun, seiring berjalannya waktu, dia mulai menyadari bahwa, tidak peduli harga, dia tidak lagi mendapatkan hasil yang terlihat. Ketika saya menyarankan untuk mencoba masker madu, reaksi awalnya adalah penolakan, dengan alasan bahwa jenis pengobatan seperti itu hanya untuk wanita tua dari pedesaan. Namun, karena desakan dari putrinya, dia setuju untuk menggunakannya meskipun tanpa antusiasme, dan setelah sebulan, dia sangat terkejut melihat betapa kulitnya membaik. Profesor Maria Smith, luar biasa. Saya menyingkirkan semua kosmetik mahal itu. Sekarang, satu-satunya yang saya gunakan adalah masker madu. Bahkan tetangga saya terkejut melihat betapa kulit saya membaik. Sejak 3 tahun lalu, Nyonya Parker telah menjaga kebiasaan ini. Meskipun dia berusia 73 tahun, kulitnya terlihat seperti wanita yang sedikit lebih dari 60 tahun. Yang paling mencolok adalah bahwa sejak mulai menggunakan masker, dia tidak mengalami masalah kulit lagi. Saat ini, uang yang sebelumnya dia habiskan untuk produk kecantikan diberikan sebagai uang saku untuk cucunya. Dan waktu yang mereka habiskan bersama untuk menyiapkan dan menggunakan masker menjadi momen paling istimewa dalam seminggu bagi keduanya. Masker madu bukan hanya produk untuk wajah. Ini adalah cara untuk memberi nutrisi pada kulit dengan harta alam, dan juga kesempatan istimewa untuk berbagi dengan orang yang kita cintai. Dan hasilnya bisa lebih mengejutkan dari yang Anda bayangkan. Jika Anda sedang membaca ini, kemungkinan besar Anda adalah seseorang yang benar-benar menghargai perawatan kulit Anda. Karena itu, hari ini saya akan mengungkapkan sesuatu yang sebelumnya menjadi bagian dari rutinitas pribadi saya. Saya akan menunjukkan metode dalam 3 fase yang memaksimalkan manfaat masker madu. Langkah 1, kompres hangat dengan handuk. Sebelum mengaplikasikan masker, disarankan untuk membuat kompres hangat. Caranya, basahi handuk kecil dengan air hangat, pastikan tidak terlalu panas, peras dengan baik, dan letakkan di wajah selama sekitar 3 menit. Langkah ini membantu membuka pori-pori, memudahkan komponen bermanfaat dari madu untuk mencapai lapisan kulit yang lebih dalam. Madu tidak hanya bekerja di permukaan, tetapi juga menembus hingga sel-sel internal, menghasilkan efek dari dalam. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan pori-pori terbuka. Prosedur ini sangat berguna terutama di musim dingin, ketika kulit cenderung mengering dan mendingin. Setelah melepas handuk, hilangkan kelembaban berlebih dengan menepuk-nepuk lembut menggunakan handuk. Dengan kulit dalam keadaan seperti ini, lanjutkan dengan mengaplikasikan masker madu. Langkah 2, pijat dengan telapak tangan yang hangat. Setelah mengaplikasikan masker, gosokkan telapak tangan Anda satu sama lain hingga terasa hangat, lalu letakkan dengan lembut di wajah. Suhu ini membantu meningkatkan khasiat aktif madu. Gerakan ini juga mendukung sirkulasi darah dan membantu meningkatkan kekencangan serta elastisitas kulit. Instruksi. Gosokkan telapak tangan Anda selama sekitar 20 detik hingga terasa hangat. Letakkan tangan dengan lembut di wajah, tanpa menekan. Biarkan tangan tetap di wajah selama sekitar 10 detik. Ulangi prosedur ini sebanyak 5 kali. Pijatan ini mengaktifkan enzim dalam madu, yang merangsang regenerasi sel dan meningkatkan nutrisi kulit. Langkah 3, pijat limfatik. Setelah melepas masker dengan air, lanjutkan dengan pijatan lembut untuk drainase limfatik. Sistem ini memiliki peran penting dalam menghilangkan limbah dan menjaga kekenyalan kulit. Seiring bertambahnya usia, sirkulasi limfatik menjadi kurang efisien, sehingga pijatan ini sangat bermanfaat setelah usia 60. Kelompok utama kelenjar getah bening terletak di bawah rahang dan di belakang telinga. Cara melakukannya. Mulailah dari bawah telinga, lalu geser tangan ke bawah leher hingga ke tulang selangka.
Ulangi 3 kali. Dari tengah dagu, geser ke atas hingga bawah telinga. Ulangi 3 kali di setiap sisi. Dari bawah mata, geser ke pelipis. Ulangi 3 kali. Dari tengah dahi, geser ke kedua sisi menuju pelipis. Ulangi 3 kali. Tidak perlu ke ahli kecantikan, Anda bisa melakukannya sendiri di rumah di depan cermin. Pastikan untuk melakukannya dengan lembut, tanpa menekan terlalu keras. Profesor Maria Smith, berkat drainase limfatik, saya merasa wajah saya lebih terdefinisi. Pembengkakan hilang dan garis rahang menjadi lebih terlihat, kata Nyonya Kay Chai, yang berusia 83 tahun. Dia menggunakan masker dan melakukan pijat selama setengah tahun, dan transformasi yang terjadi begitu jelas sehingga membuat terkejut orang-orang yang mengenalnya. Jika kamu sudah membaca sampai sini, komitmen dan rasa ingin tahu kamu sudah menjadi sebagian besar dari jalan menuju kesuksesan. Sekarang kamu tahu rutinitas pribadiku, yang tersisa hanya untuk menerapkannya. Cobalah masker madu dan pijat limfatik selama 7 hari, sebulan, atau bahkan 3 bulan. Kamu akan melihat bagaimana refleksimu mulai menunjukkan wajah yang lebih muda, seolah-olah 10 tahun telah berlalu. Dan kamu akan terkejut berpikir, ya, jelas ini sepadan untuk dicoba. Ringkasan agar tidak lupa. Untuk mendapatkan masker madu yang efektif, penting untuk menggunakan madu mentah, yogurt alami, dan minyak zaitun dalam jumlah yang tepat. Yang paling bermanfaat adalah menggunakannya 2 hingga 3 kali seminggu. Biarkan selama 15 hingga 20 menit. Jika kamu mengikuti 3 langkah, kompres panas, pijat dengan telapak tangan hangat, dan pijat limfatik, hasilnya akan sangat meningkat. Setelah selesai dengan masker, pastikan untuk menghidrasi kulitmu dengan baik dan, jika harus keluar, jangan lupa untuk mengaplikasikan tabir surya. Proses lengkap hanya memakan waktu 30 menit. Mendedikasikan 30 menit untuk mendapatkan kulit yang terlihat 10 tahun lebih muda adalah usaha minimal dengan hasil yang mengesankan. Sejak saya mengetahui pendekatan ini, pandanganku sebagai seorang dermatologis telah berubah secara radikal. Kadang-kadang, bahan-bahan alami lebih unggul daripada produk kosmetik mahal dan teknologi canggih. Hal yang penting adalah memahami bahwa perawatan kulit bukan hanya masalah estetika. Ini adalah cara untuk menunjukkan cinta dan penghargaan pada diri kita sendiri. Wajah kita adalah cermin dari semua pengalaman yang telah kita jalani. Momen bahagia, kesedihan, tawa, dan air mata. Dengan demikian, perawatan kulit mencerminkan seberapa besar kita menghargai diri kita sendiri. Setiap hari, ketika kamu melihat ke cermin, ingatlah, saya penting. Terapkan masker dengan kasih sayang terhadap dirimu sendiri. Kamu akan melihat perubahan pada kulitmu dan juga di dalam dirimu. Usia hanyalah angka. Yang benar-benar menentukan adalah cara kita merawat diri. Ini adalah waktu yang tepat untuk memulai. Mulailah hari ini dengan masker madu, dan dalam sebulan, kamu akan melihat versi baru dirimu ketika melihat ke cermin. Perubahan itu akan memberi rasa percaya diri dan kebahagiaan. Jika kamu sudah mencoba, bagikan pengalamanmu di kolom komentar. Apa perbedaan yang kamu perhatikan? Tantangan apa yang kamu temui? Apakah kamu memiliki rekomendasi? Kami berharap semua orang dapat menikmati manfaat dari madu. Terima kasih. Ini adalah narasi yang membuat tidak nyaman bagi rumah sakit dan perusahaan farmasi. Mengatakan bahwa hanya mengurangi gula sudah cukup adalah kebenaran yang setengah-setengah. Saya sangat sedih melihat bagaimana pasien diabetes berusaha keras menghindari gula, tetapi tanpa disadari mengonsumsi makanan yang sebenarnya justru lebih meningkatkan kadar gula darah mereka. Hari ini saya ingin memperjelas bahwa ada makanan yang berdampak lebih besar pada glukosa daripada gula itu sendiri. Mungkin ada yang bertanya-tanya mengapa saya membicarakan ubi jalar. Sebenarnya, saya telah mencobanya sendiri dan juga merekomendasikannya kepada pasien saya. Hasilnya benar-benar mengejutkan. Alasan saya ingin membagikan pengalaman ini hari ini adalah karena saya sungguh-sungguh ingin Anda semua terhindar dari penderitaan yang tidak perlu. Nama saya Chucky Masters, saya berusia 85 tahun dan telah lebih dari 4 dekade mempelajari diabetes. Setiap hari saya menerima lebih dari 10 pasien dengan penyakit ini. Saya menangani pasien dari segala usia,
mulai dari orang tua hingga dewasa berusia sekitar 40 tahun yang baru saja didiagnosis. Meskipun saya sudah di usia pensiun, saya tetap melayani karena saya ingin terus membagikan metode sederhana yang telah saya temukan ini. Saya sendiri pernah menderita diabetes. Saya didiagnosis pada usia 45 tahun akibat gaya hidup yang kurang aktif dan pola makan yang tidak teratur. Awalnya, saya menghilangkan gula dari diet saya dan mulai bergantung pada obat-obatan. Setelah setiap makan, kadar glukosa saya selalu di atas 200, dan seiring waktu dosis obat semakin meningkat. Ironisnya, meskipun saya seorang dokter dan menangani pasien lain, saya tidak mampu mengendalikan kesehatan saya sendiri. Saya sering terjaga semalaman membaca studi ilmiah, lalu memulai konsultasi tanpa sarapan yang layak. Begitulah yang terjadi selama 10 tahun, di mana kesehatan saya memburuk dan kadar gula darah saya terus meningkat. Suatu hari, seorang pria tua berusia 92 tahun yang datang berkonsultasi bertanya kepada saya, "Dokter, mengapa Anda hanya meresepkan obat? Apakah Anda juga meminumnya?" Pertanyaan itu membuat saya tersentak. Pria tua itu menambahkan, "Saya telah hidup sepanjang hidup saya tanpa bergantung pada obat-obatan. Di desa kami, makanan adalah obat kami." Mendengar kata-katanya, saya merenung dalam-dalam. Saya menyadari bahwa saya telah terlena dengan otoritas yang diberikan oleh gelar saya sebagai dokter. Setelah 1 dekade melakukan uji coba dan penelitian, saya berhasil menemukan cara untuk menjaga kadar glukosa tetap stabil bahkan sepanjang malam. Ini bukan pengetahuan yang hanya saya dapatkan dari buku, tetapi metode yang saya coba sendiri dan konfirmasi bersama para pasien saya. Awalnya, perubahannya sederhana, membiasakan makan sayuran sebelum nasi, mengganti ubi panggang dengan ubi kukus, dan menyesuaikan jenis serta waktu konsumsi buah. Perubahan kecil ini berdampak besar. Sekarang saya berhasil mengontrol gula darah saya tanpa perlu obat. HbA1c saya tetap di 5,8 dan kadar glukosa puasa saya 110. Saya telah melakukan eksperimen ini dengan ribuan pasien dan hari ini saya ingin membagikan hasilnya. Banyak dari mereka yang kini tidak lagi bergantung pada obat diabetes dan hanya mengikuti praktik ini. Jika Anda mendengarkan cerita ini dan memutuskan untuk menerapkannya, saya yakin Anda juga akan melihat perubahan. Apakah Anda lelah bergantung pada obat-obatan? Apakah Anda frustrasi karena kadar glukosa Anda tidak membaik meskipun sudah minum obat? Jika menurut Anda video ini bermanfaat, saya mengundang Anda untuk berlangganan dan memberikan like. Saya mendorong Anda untuk menjaga kesehatan di tahap kehidupan ini. Awalnya, ini juga sulit bagi saya. Saya tidak tahu harus mulai dari mana. Saya mempelajari beberapa artikel dan memutuskan untuk bereksperimen langsung dengan pasien. Dan saya menemukan sesuatu yang menarik. Kebiasaan sederhana, makan sayuran sebelum makan utama, sudah cukup untuk mulai melihat perubahan. Mengapa metode yang begitu sederhana bisa berdampak? Karena ini terkait dengan mekanisme yang mengatur glukosa dalam tubuh kita. Saat kita makan, kadar glukosa meningkat dan pankreas melepaskan insulin untuk mengaturnya. Insulin membantu glukosa masuk ke sel dan digunakan sebagai energi. Namun, pada penderita diabetes, proses ini tidak berjalan dengan baik, insulin tidak bekerja secara efisien atau tidak diproduksi dalam jumlah yang cukup. Yang penting adalah urutan kita mengonsumsi makanan memengaruhi seberapa cepat glukosa meningkat. Kami menemukan bahwa mengubah urutan makanan dapat menurunkan glukosa 30 hingga 40 poin. Makan kol kukus di pagi hari saat perut kosong, memilih buah dengan tepat, dan mengontrol camilan. Setiap keputusan kecil membantu menurunkan HbA1c sebanyak 1 atau 2 poin. Di laboratorium saya, kami melakukan eksperimen dengan 20 pasien selama 3 bulan, hanya mengubah urutan makanan. Pertama sayuran, kemudian protein, dan terakhir karbohidrat. Tanpa mengubah obat, semua peserta berhasil menurunkan HbA1c mereka rata-rata 1-2 poin, hasil yang mirip dengan pengobatan farmasi. T.N. Peter Jackson, berusia 78 tahun, telah menggunakan obat diabetes selama 2 dekade. Dengan mengubah urutan makan dan mengganti ubi panggang dengan ubi kukus, dia berhasil mengurangi setengah dosis obatnya dalam 3 bulan. Pasien lain, T.N. Jason Thompson, memulai setiap pagi dengan kol kukus dan selalu makan sayuran lebih dulu. Awalnya memang sulit baginya, tetapi segera menjadi kebiasaan setelah merasakan manfaatnya. Sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk menyukai video ini jika Anda menikmatinya.
dan berlangganan saluran untuk mendapatkan tips terbaik tentang cara menarik kelimpahan dan kesejahteraan dalam hidup Anda. Mari kita lanjutkan. TN Jason Thompson berkomentar, "Dokter, bagaimana mungkin ada metode yang begitu sederhana dan tidak ada yang pernah menjelaskannya kepada saya? Saya minum obat selama 20 tahun, dan hanya dengan mengubah urutan makanan, semuanya membaik. Sekarang saya juga membagikan metode ini kepada cucu-cucu saya." Begitulah awal bagian utama video ini, 5 makanan yang paling merusak kadar glukosa, bahkan lebih dari gula, dan bagaimana menstabilkannya. Tetaplah bersama kami hingga akhir untuk mendapatkan semua manfaatnya. Dengan penuh kasih sayang, saya ingin menunjukkan kepada Anda bagaimana tetap sehat dan menikmati hidup yang panjang. Setiap minggu, saya akan membagikan tips praktis tentang kesejahteraan. Apakah Anda berpikir bahwa diabetes adalah kondisi yang memerlukan pengobatan seumur hidup? Apakah Anda mengira mengendalikan kadar glukosa hanya soal menghindari gula? Mulai sekarang, saya akan mengungkapkan rahasia sebenarnya untuk mengelola glukosa. Yang pertama, ubi jalar panggang lebih berbahaya daripada gula. Sekarang saya ingin berbicara dengan serius tentang beberapa makanan yang ternyata lebih berbahaya daripada gula. Makanan pertama yang ingin saya sebutkan adalah ubi jalar panggang. Mengejutkan, bukan? Banyak orang percaya bahwa ubi jalar baik untuk penderita diabetes. Mungkin Anda bertanya-tanya, bukankah ubi jalar makanan yang sehat? Namun, saat dipanggang, ubi jalar mengubah pati menjadi bentuk yang cepat diserap, yang menyebabkan lonjakan mendadak kadar glukosa darah. Faktanya, indeks glikemik ubi jalar panggang bisa lebih tinggi daripada gula. Indeks glikemik menunjukkan seberapa cepat dan seberapa banyak suatu makanan meningkatkan kadar glukosa darah. Jika kita mengambil glukosa murni sebagai acuan dengan indeks glikemik 100, gula berada di sekitar angka 65. Namun, secara mengejutkan, ubi jalar panggang bisa mencapai hingga 90. Khususnya, ubi jalar kuning, jenis labu, memiliki kandungan gula yang lebih tinggi, yang semakin meningkatkan indeks glikemiknya. Saya ingin menceritakan kisah Nyonya Jenny Max, 68 tahun, yang datang ke klinik saya. Setelah didiagnosis menderita diabetes, Nyonya Jenny memutuskan untuk menghilangkan gula dan makanan manis dari dietnya, dan sebagai gantinya mulai makan ubi jalar panggang setiap hari sebagai camilan sehat, karena ia sering mendengar bahwa itu baik untuk kesehatan. Setiap sore, ia memakan ubi jalar panggang. Namun, setelah 3 bulan, dalam tes kesehatannya, hemoglobin glikosilatnya meningkat dari 7,2 menjadi 8,5. Ia sangat terkejut dan berkata kepada saya, "Dokter, saya tidak makan yang manis-manis dan sudah berhenti konsumsi gula. Kenapa ini bisa terjadi?" Kami memeriksa catatan makanannya bersama-sama dan menemukan bahwa masalahnya ada pada ubi jalar panggang. Kami memutuskan untuk melakukan percobaan. Setelah makan siang, ketika kadar glukosanya sudah stabil setelah 2 jam, saya memintanya makan ubi jalar panggang. 30 menit kemudian, kami mengukur glukosanya dan ternyata naik hingga 240. Nyonya Kim sangat terkejut dan berkata, "Saya tidak tahu bahwa ubi jalar bisa sebahaya itu. Saya memakannya setiap hari karena dikatakan sehat." Tahukah Anda mengapa ini terjadi? Saat ubi jalar dipanggang, panas tinggi dengan cepat mengubah patinya menjadi gula. Selain itu, karena dipanggang, ubi ini dicerna dan diserap dengan cepat, yang menyebabkan lonjakan glukosa darah secara tiba-tiba. Efek ini mirip dengan mengonsumsi gula rafinasi. Namun, tidak perlu sepenuhnya menghilangkan ubi jalar dari diet. Anda bisa menikmatinya mentah atau dikukus, dalam porsi kecil, maksimal 80 gram. Porsi yang sesuai adalah setengah potong kecil ubi jalar kukus. Dengan mengukusnya, struktur patinya berubah sehingga peningkatan glukosa menjadi lebih bertahap. Selain itu, penting untuk menghindari makan ubi jalar saat perut kosong. Yang ideal adalah menikmatinya sebagai camilan setelah makan. Ini karena makanan apapun akan meningkatkan glukosa lebih cepat ketika perut kosong. Untuk mereka yang memiliki sistem pencernaan sensitif, juga disarankan berhati-hati dengan ubi jalar mentah. Yang terbaik adalah memakannya dalam keadaan kukus dan benar-benar matang. Jika tidak dicerna dengan baik, ubi jalar bisa menyebabkan gas dan ketidaknyamanan usus. Camilan apa yang biasanya Anda pilih? Mungkin Anda memilih ubi jalar panggang karena mengira itu pilihan sehat? Bagaimana kalau mulai hari ini menggantinya dengan ubi jalar kukus? Ingat juga bahwa dengan porsi kecil,
dan selalu setelah makan, sudah cukup. Ini penyesuaian sederhana, tetapi bisa berdampak besar dalam mengontrol kadar glukosa. Kesalahan kedua, urutan makan yang salah, pemicu lonjakan gula. Hal kedua yang perlu diperhatikan adalah urutan makanan saat makan. Bagaimana Anda biasanya memulai makan? Sebagian besar orang memulai dengan nasi atau sup, bukan? Ini adalah kebiasaan yang cukup umum di kalangan orang Korea. Namun, memulai makan dengan cara ini bisa menyebabkan lonjakan mendadak kadar glukosa darah. Tubuh kita sangat sensitif terhadap makanan pertama yang diterima, terutama ketika perut kosong. Jika karbohidrat seperti nasi adalah makanan pertama yang dikonsumsi, glukosa akan meningkat dengan cepat dan tubuh akan bereaksi dengan melepaskan insulin dalam jumlah berlebihan. Jika mekanisme ini sering terulang, dapat terjadi resistensi insulin, yang menyulitkan pengelolaan diabetes. Untuk menjaga kadar glukosa tetap stabil, disarankan mengikuti urutan tertentu saat makan, mulai dengan sayuran, lanjutkan dengan protein, dan akhiri dengan karbohidrat. Alasannya? Serat dalam sayuran membentuk lapisan di dinding usus yang memperlambat penyerapan karbohidrat. Selain itu, protein merangsang pelepasan insulin dan menimbulkan rasa kenyang, yang membantu mencegah makan berlebihan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Universitas Kyoto, hanya dengan mengubah urutan makanan yang dikonsumsi, kadar glukosa darah dapat menurun rata-rata 37% setelah 30 menit. Tuan Jae Kim Chi, 90 tahun, telah menjalani pengobatan diabetes selama 15 tahun dengan obat-obatan, tetapi kadar hemoglobin terglikasinya telah mencapai 8,2, sehingga ia disarankan untuk mulai menggunakan insulin. Khawatir dengan kondisinya, ia datang berkonsultasi dengan saya. Ia selalu sangat menjaga kesehatannya dan menerapkan pola makan sehat, mengonsumsi nasi merah dan membatasi daging berlemak. Namun, kadar glukosanya tetap tinggi. Setelah mengamati cara makannya, saya menyadari masalahnya ada pada urutan makanan. Ia selalu memulai dengan nasi, lalu sup, dan terakhir lauk. Saya menyarankan agar ia hanya mengubah urutannya, mulai dengan kol atau selada, lalu tahu atau daging tanpa lemak, dan terakhir nasi. Awalnya ia merasa aneh, tetapi bersedia mencobanya selama sebulan. Hasilnya luar biasa. Hanya dengan mengubah urutan makan, hemoglobin terglikasinya turun dari 8,2 menjadi 6,4 dalam 3 bulan. Ia tidak lagi memerlukan suntikan insulin dan dapat mengurangi obatnya. Tuan Jack sangat puas dan berkata kepada saya, luar biasa bahwa hal sesederhana ini dapat berdampak begitu besar. Saya tidak mengerti mengapa tidak ada yang memberitahukan saya selama 15 tahun. Cara menerapkannya sangat sederhana. Konsumsi makanan dalam urutan ini. Pertama kol kukus, lalu tahu, diikuti daging tanpa lemak, dan terakhir nasi. Ini sangat penting saat sarapan, di mana memulai dengan sayuran adalah kuncinya. Juga penting untuk memperhatikan saus dan bumbu yang digunakan. Kecap asin atau doenjang, pasta fermentasi, adalah pilihan yang dapat diterima, tetapi gochujang, pasta pedas, dan bumbu manis dapat memengaruhi kadar glukosa secara negatif, meskipun urutan makanan sudah benar. Ini karena gochujang mengandung lebih banyak gula daripada yang diperkirakan. Secara pribadi, saya mengikuti praktik ini setiap hari. Saat sarapan saya mulai dengan kol kukus, dilanjutkan 2 telur, dan diakhiri dengan nasi merah. Dengan mengikuti urutan ini, kadar glukosa saya setelah makan tidak pernah melebihi 140. Ini adalah salah satu trik yang memungkinkan saya, pada usia 85 tahun, menjaga kadar glukosa puasa di bawah 100 dan kadar setelah makan di bawah 140. Pernahkah Anda memikirkan tentang urutan makanan yang Anda konsumsi saat makan? Mungkin terasa tidak biasa untuk menyimpan nasi di akhir. Tetapi cobalah setidaknya sekali. Ubah urutannya dan mulai dengan sayuran, lalu lanjutkan dengan protein, dan simpan karbohidrat untuk akhir. Mulailah malam ini dengan membiasakan memulai makan malam dengan sayuran. Ini adalah salah satu cara termudah untuk memulai. Ketiga, hati-hati dengan buah. Banyak orang berpikir bahwa mengonsumsi banyak buah baik untuk kesehatan. Anda mungkin sering mendengar ungkapan seperti, buah baik untuk tubuh. Memang benar bahwa buah-buahan kaya akan vitamin dan serat. Namun, bagi penderita diabetes, konsumsi buah bisa menjadi pedang bermata dua. Ini karena buah mengandung fruktosa, sejenis gula. Meskipun fruktosa meningkatkan kadar glukosa darah lebih lambat daripada glukosa itu sendiri, lama-kelamaan tetap akan meningkatkannya.
Oleh karena itu, penderita diabetes harus sangat memperhatikan jenis buah yang dipilih, jumlah yang dikonsumsi, dan waktu makannya. Pisang, semangka, dan nanas memiliki indeks glikemik tinggi, yang berarti mereka dengan cepat meningkatkan kadar glukosa dalam darah. Meskipun banyak orang menganggap pisang sebagai pilihan bergizi dan memasukkannya dalam menu sarapan, bagi penderita diabetes, konsumsinya bisa berisiko. Indeks glikemik pisang sekitar 60, angka yang lebih tinggi dari yang dibayangkan banyak orang, sementara semangka bisa mencapai 72. Nyonya Lindsay Jack, 75 tahun, biasa menikmati semangka selama musim panas. Ia berpikir bahwa karena kandungan airnya tinggi, tidak akan menjadi masalah dan memakannya setiap hari. Namun, suatu hari ia mulai merasa pusing dan, setelah memeriksa kadar glukosanya, menemukan bahwa angkanya lebih dari 200. Ia sangat terkejut. Saya tidak menyangka semangka bisa menaikkan gula darah begitu banyak. Saya kira itu hampir hanya air, katanya. Saya menyarankan agar ia memantau kadar glukosanya sebelum dan sesudah makan berbagai buah selama seminggu. Dengan demikian, kami mengamati bagaimana tubuhnya merespons setiap buah. Meskipun porsinya sama, respons tubuhnya sangat berbeda tergantung pada buahnya. Semangka menyebabkan kenaikan lebih dari 60 poin dalam kadar gulanya hanya dalam 30 menit. Pisang naik sekitar 70, sementara stroberi hanya menyebabkan kenaikan sekitar 20. Nyonya Lindsay sangat terkejut melihat hasil ini. Saya tidak menyangka buah yang saya makan bisa memberikan efek yang begitu berbeda. Yang disarankan adalah tidak melebihi 80 gram per porsi, kira-kira sebesar telapak tangan. Selain itu, selalu penting untuk memperhatikan bagaimana kadar glukosa Anda berubah setelah mengonsumsinya. Penting untuk memahami bagaimana tubuh Anda merespons, karena meskipun buah tertentu secara umum memiliki indeks glikemik rendah, tetap dapat menyebabkan peningkatan gula darah yang signifikan tergantung pada tubuh masing-masing individu. Buah-buahan yang disarankan untuk penderita diabetes antara lain stroberi, blueberry, dan tomat, karena memiliki indeks glikemik yang rendah. Secara khusus, stroberi memiliki indeks sekitar 40 dan merupakan sumber antioksidan yang sangat baik, sehingga bermanfaat bagi penderita diabetes. Meskipun tomat diklasifikasikan sebagai buah, indeks glikemiknya sangat rendah, sekitar 30. Penting untuk tidak hanya berpegang pada anggapan bahwa buah selalu sehat dan mengonsumsinya secara berlebihan, terutama dalam kasus diabetes. Meskipun buah-buahan mengandung banyak vitamin dan mineral, buah juga mengandung fruktosa dalam jumlah yang cukup besar. Oleh karena itu, buah harus dianggap seperti obat, penting untuk mengonsumsinya dalam jumlah yang tepat. Saya juga sangat suka buah, tetapi sejak saya menderita diabetes, saya biasanya memilih stroberi dan tomat, dan selalu memperhatikan jumlahnya. Ketika saya ingin makan buah lain, saya mengonsumsinya dalam porsi kecil, sekitar 2 jam setelah makan, dan memadukannya dengan protein atau lemak untuk mencegah lonjakan gula yang cepat. Misalnya, jika saya memilih apel, saya memakannya bersama keju atau kacang. Dengan cara ini, lonjakan glukosa dapat dikendalikan. Jenis buah apa dan berapa banyak yang biasanya Anda konsumsi? Mulai hari ini, perhatikan lebih baik jenis buah yang Anda pilih. Dan jika memungkinkan, periksa kadar glukosa Anda sebelum dan sesudah makan buah untuk mengetahui jenis dan jumlah yang paling sesuai untuk Anda. Bagian keempat, pengendalian gula darah puasa. Kubis kukus di pagi hari. Hal keempat yang ingin saya bagikan adalah bagaimana mengontrol kadar gula darah puasa. Saat bangun tidur, apa yang pertama kali Anda konsumsi? Kopi, roti, nasi. Ketika usus kosong, penyerapan makanan jauh lebih cepat, seperti tanah kering yang menyerap air. Karena itu, makanan pertama yang kita konsumsi memiliki dampak besar terhadap peningkatan kadar gula darah kita. Pada malam hari, karena tidak ada asupan makanan, tubuh menggunakan glukosa yang disimpan di hati untuk menjaga kadar gula tetap stabil. Jika dalam keadaan ini kita mengonsumsi makanan yang kaya karbohidrat, kadar gula darah akan naik secara signifikan, terutama jika berupa produk dengan indeks glikemik tinggi seperti roti, sereal, atau jus. Saya menyarankan semua penderita diabetes untuk memulai hari dengan kubis kukus. Sayuran ini adalah sumber serat yang sangat baik, yang melapisi saluran pencernaan dan memperlambat penyerapan karbohidrat. Selain itu, kubis mengandung zat yang membantu respons tubuh terhadap insulin dan mendukung pengendalian kadar glukosa darah. Kubis juga merupakan sumber antioksidan dan vitamin C yang menonjol, yang membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh. Kakek Carl Johnson,
berusia 90 tahun, memiliki kadar glukosa puasa 141 setiap pagi. Meskipun ia minum obat, kadar tersebut tetap tidak terkendali dan membuatnya khawatir. Saya menyarankan agar ia memulai hari dengan makan kubis kukus. Awalnya, ia ragu. Apakah kubis benar-benar punya kekuatan seperti itu? Bukankah itu hanya sayuran biasa? Namun, ia memutuskan untuk mencobanya. Setiap pagi, sebelum sarapan, ia makan 10 lembar kubis kukus. Setelah itu, ia menunggu sekitar 10 menit sebelum melanjutkan dengan sarapan biasanya. Setelah seminggu, kadar glukosa puasanya turun menjadi 112, penurunan sekitar 30 poin. Kakek Jackson Yang sangat terkejut sehingga ia memeriksanya lagi, dan hasilnya tetap sama. Sejak ia menambahkan kubis kukus ke dalam dietnya, kadar glukosa puasanya stabil. Dokter, saya tidak percaya ada metode yang begitu sederhana. Saya telah berjuang menyesuaikan dosis obat saya, dan hanya dengan makan kubis saya mengalami perbaikan yang begitu signifikan. Sekarang, kakek itu membagikan pengalamannya kepada teman-temannya tentang betapa efektifnya kubis kukus. Memasak kubis kukus sangat mudah. Anda hanya perlu memasukkannya ke dalam microwave selama 3 menit. Yang terbaik adalah memotong sekitar 10 lembar daun dengan ukuran sebesar telapak tangan. Untuk memberikan rasa tambahan, Anda bisa menambahkan sedikit doenjang, pasta kedelai fermentasi, atau sedikit minyak zaitun. Namun, baik doenjang maupun mayones mengandung cukup banyak natrium, jadi disarankan untuk tidak berlebihan. 1 sendok teh sudah cukup. Saya akan menjelaskan langkah-langkahnya. Pertama, cuci setengah kepala kubis dan potong menjadi bagian-bagian seukuran telapak tangan. Letakkan potongan-potongan tersebut di piring dalam, tambahkan sedikit air, lalu tutup dengan plastik pembungkus. Setelah itu, masak dalam microwave selama 3 menit. Penting untuk tidak memasaknya terlalu lama karena dapat merusak vitaminnya. Jika rasanya terlalu hambar, Anda bisa menambahkan sedikit minyak zaitun dan garam sesuai selera. Saya juga memulai setiap pagi dengan kubis kukus. Berkat ini, kadar glukosa puasa saya tetap di bawah 100. Jika Anda menyiapkannya malam sebelumnya, akan jauh lebih mudah di pagi hari. Bahkan di pagi yang sibuk, Anda hanya perlu memanaskannya di microwave, sehingga sangat praktis. Bagaimana Anda biasanya memulai sarapan? Mungkin dengan roti, sereal, atau buah? Mulai besok, cobalah memulai hari dengan kubis kukus. Ini metode yang sederhana tetapi sangat efektif. Dengan mengatur glukosa puasa Anda, mengendalikan glukosa sepanjang hari akan jauh lebih mudah. Sekarang, mari kita bahas tentang camilan rendah lemak yang dapat meningkatkan nafsu makan. Salah satu kesulitan terbesar bagi penderita diabetes adalah rasa lapar yang terus-menerus. Merasa lapar di antara waktu makan dapat menyebabkan ngemil, yang mempersulit pengendalian kadar glukosa. Meskipun camilan rendah lemak tampaknya pilihan yang lebih sehat, kenyataannya tidak selalu demikian. Makanan yang tidak memuaskan rasa lapar dengan baik dapat menyebabkan makan berlebihan. Misalnya, biskuit rendah lemak atau mie instan ringan mungkin memberikan rasa kenyang sementara, tetapi rasa lapar akan segera kembali karena kurangnya lemak di dalamnya. Lemak membantu memperpanjang rasa kenyang. Mengonsumsi jumlah lemak yang tepat dapat membantu menghindari makan berlebihan dan menstabilkan kadar glukosa. Tentunya, tidak semua lemak itu bermanfaat, sangat penting untuk memilih lemak yang sehat. Ibu Betty Michael, yang berusia 70 tahun, mengikuti diet rendah lemak. Sebagai camilan, dia biasa makan mie tipis atau biskuit rendah lemak. Namun, dia selalu merasa lapar dan akhirnya makan berlebihan, yang membuatnya sulit mengontrol glukosanya. Dia biasa berkata, "Dokter, meskipun saya hanya makan makanan ringan, mengapa saya terus merasa lapar? Pada akhirnya saya malah makan berlebihan dan glukosa saya naik, rasanya seperti siklus yang tak ada habisnya." Saya menyarankan dia mencoba teh hitam dengan mentega, bulletproof tea, dan camilan yang mengandung protein. Bulletproof tea terdiri dari teh hitam dengan mentega, yang lemak sehatnya membantu menciptakan rasa kenyang dan mengurangi rasa lapar. Saya juga menyarankan untuk mengombinasikan apel dengan selai kacang. Serat dari apel, bersama dengan lemak dan protein dari selai kacang, membantu mengendalikan kenaikan glukosa dan memperpanjang rasa kenyang. Awalnya, dia menyatakan kekhawatirannya. Apakah saya akan menambah berat badan jika makan mentega? Saya menjelaskan bahwa lemak tidak selalu berhubungan dengan penambahan berat badan.
Sebenarnya, jika dikonsumsi dengan cara yang tepat, lemak dapat membantu merasa kenyang dan mengurangi konsumsi kalori secara keseluruhan. Sebulan kemudian, Ibu Miran tidak lagi merasa lapar sepanjang waktu dan secara alami mulai makan lebih sedikit. Sekarang, saat saya makan camilan, saya tidak merasa lapar selama 3 atau 4 jam. Sebelumnya, dia biasa merasa lapar lagi dalam waktu kurang dari 1 jam, yang merupakan masalah, tetapi sekarang dia benar-benar merasakan perubahan. Akibatnya, kadar glukosanya menjadi seimbang dan dia berhasil menurunkan 2 kg. Membuat teh, bulletproof, itu mudah. Biarkan teh hitam diseduh cukup kuat, tambahkan 1 sendok teh mentega, dan aduk rata. Jika perutmu sensitif, kamu bisa mengurangi jumlah mentega. Dan jika kopi tidak cocok untukmu, kamu bisa menggantinya dengan teh hitam. Awalnya, rasanya mungkin terasa aneh, tapi cepatlah terbiasa dan manfaatnya akan mengejutkan. Camilan bergizi lainnya termasuk telur rebus, alpukat, dan sejumlah kecil kacang-kacangan. Camilan ini tidak menyebabkan peningkatan signifikan dalam kadar glukosa dan membantu menciptakan rasa kenyang, menjadikannya pilihan yang sangat baik untuk penderita diabetes. Terutama, alpukat adalah sumber lemak sehat dan serat, yang membantu mengatur kadar glukosa darah. Kacang-kacangan juga bermanfaat, meskipun penting untuk mengontrol porsi. Almond, kenari, kacang tanah, dan lain-lain kaya akan lemak sehat dan protein, tetapi juga tinggi kalori. Disarankan untuk mengonsumsinya dalam porsi kecil, setara dengan segenggam tangan. Lebih baik mengonsumsinya tanpa tambahan garam. Oleh karena itu, pilih kacang-kacangan alami dan tanpa garam jika memungkinkan. Apa yang biasanya kamu makan ketika lapar di antara waktu makan? Apakah kamu cenderung memilih camilan yang kaya karbohidrat, seperti biskuit rendah lemak atau kerupuk nasi? Mulai sekarang, pertimbangkan untuk menggantinya dengan pilihan yang mengandung lemak sehat. Ini akan membantu mengurangi nafsu makan dan menjaga kadar gula darah tetap stabil. Sangat penting untuk membuat keputusan yang sadar yang memprioritaskan kesejahteraan jangka panjang kita daripada mencari kepuasan instan. Sampai sekarang, saya telah menjelaskan makanan-makanan yang lebih merugikan daripada gula dan bagaimana menjaga kadar glukosa darah tetap stabil. Apa pendapatmu tentang ini? Cukup mudah dipahami, bukan? Memang, kesejahteraan tidak datang dari tindakan luar biasa, tetapi dari kebiasaan kecil yang kita ulangi setiap hari. Setelah lebih dari 4 dekade merawat orang-orang dengan diabetes, saya telah mencapai kesimpulan yang tegas. Diabetes bukanlah vonis tetap, melainkan kesempatan untuk memulai kembali. Saya percaya kondisi ini adalah panggilan untuk mengadopsi kebiasaan yang lebih sehat dalam hidup kita. Hanya dengan mengubah urutan konsumsi makanan selama 3 kali makan sehari, kita dapat melihat perbaikan dalam kadar glukosa darah. Banyak orang terkejut melihat efek ini. Ringkasan dari apa yang telah kita bahas hari ini. Konsumsilah hanya 1 porsi kecil ubi jalar kukus, bukan yang dipanggang. Saat makan, prioritaskan protein terlebih dahulu dan simpan karbohidrat untuk nanti. Pilih buah-buahan dengan indeks glikemik rendah dan moderat dalam konsumsinya. Mulailah sarapan dengan jus kol. Pilih camilan yang memberikan lemak sehat bagi tubuh. Pelajaran paling berharga yang saya pelajari selama 85 tahun hidup saya, adalah bahwa kekayaan sejati adalah memiliki kesehatan yang baik. Uang dan popularitas tidak berarti apa-apa jika kesehatan fisik hilang. Saya selalu mengingatkan pasien saya, mulailah sekarang. Jangan tunda hingga besok, lakukan sekarang juga. Jangan menyerah hanya karena usia yang lebih tua atau karena sudah lama sakit. Saya juga membuat perubahan pada usia 60 tahun, dan hari ini, dengan usia 85 tahun, saya masih dalam kondisi baik tanpa membutuhkan obat-obatan. Mulailah hari ini. Sebuah gelas jus kubis saat perut kosong sudah cukup untuk langkah pertama. Saat makan, mulailah dengan sayuran. Gantilah camilan Anda dengan alternatif yang mengandung lemak sehat. Perubahan kecil yang Anda lakukan akan terkumpul dan memberikan dampak besar. Tidak pernah terlalu terlambat untuk memulai lagi. Saya harap video ini dapat memberikan pesan harapan. Diabetes adalah kondisi yang bisa dikendalikan. Beberapa pasien saya, bahkan setelah lebih dari 2 dekade mengonsumsi obat-obatan, telah berhasil berhenti menggunakannya sama sekali dengan mengadopsi kebiasaan hidup yang lebih sehat. Tentu saja, tidak semua orang bisa berhenti menggunakan obat, tetapi dalam banyak kasus, jumlah yang diperlukan dapat dikurangi dan kesehatan yang baik tetap terjaga. Halo,
Saya Dr. Johnson, ahli dalam pengobatan rehabilitasi. Ada ungkapan yang sering saya dengar di klinik saya. Dokter, saya sudah menjalani injeksi. Saya sudah minum obat, tapi mengapa saya tidak merasakan perbaikan? Saya rasa ini karena usia saya. Ketika saya mendengar ini, saya biasanya menjawab, masih ada hal yang belum Anda coba. Entah itu sakit pada lutut atau bahu. Seringkali, saat memulai perawatan di telapak kaki, hasil yang luar biasa dapat tercapai. Dalam video ini, saya akan menceritakan pengalaman-pengalaman nyata yang telah saya kumpulkan selama 3 dekade merawat pasien saya, termasuk kisah seorang pria tua yang berhasil melepaskan tongkatnya hanya dalam 2 minggu. Jika Anda menonton sampai akhir, saya jamin perspektif Anda tentang rasa sakit akan berubah total. Apakah Anda merasa sangat kesulitan untuk bangun pagi karena sakit punggung yang membuat Anda hampir tidak bisa tegak? Apakah lutut Anda terasa sangat sakit saat naik tangga sehingga setiap anak tangga menjadi tantangan nyata? Apakah Anda kesulitan beristirahat karena rasa sakit di bahu? Apakah sendi-sendi jari Anda sakit sehingga Anda tidak bisa memegang tangan cucu Anda? Di rumah sakit, mereka hanya mengatakan itu karena faktor usia. Anda minum obat dan tidak merasakan perbaikan. Anda diberi injeksi, dan rasa lega hanya sementara. Anda bertanya-tanya apakah Anda harus hidup dengan rasa sakit ini selamanya. Frustrasi itu, desahan itu, perasaan menyerah, saya sepenuhnya memahaminya. Saya sudah mendengar banyak cerita serupa dari pasien di klinik saya. Namun hari ini, persepsi Anda akan berubah sepenuhnya. Hal yang paling menakjubkan yang saya temukan selama 3 dekade karir medis saya adalah bahwa kadang-kadang, jawaban untuk rasa sakit kronis begitu sederhana sehingga orang-orang tidak menyadarinya dan membiarkannya berlalu begitu saja. Salah satu teknik yang paling efektif adalah yang kita sebut metode plester di telapak kaki. Ya, pada awalnya mungkin terdengar aneh. Mengapa meletakkan plester di telapak kaki jika yang sakit adalah lutut saya? Dan jika saya merasa sakit di punggung saya? Pada awalnya, saya juga ragu. Namun setelah mencobanya sendiri dengan ribuan pasien, ini menjadi pendekatan pertama yang saya sarankan untuk mereka yang menderita rasa sakit kronis. Metode ini bukan sekadar rekomendasi kesehatan lainnya. Ini adalah penemuan luar biasa yang sudah mengubah hidup ribuan orang tua. Dan yang terbaik dari semuanya, mereka bisa mulai segera, dari kenyamanan rumah mereka, dan hanya membutuhkan 5 menit. Seorang pria berusia 83 tahun mengatakan kepada saya, "Dokter, saya menderita sakit punggung selama 2 dekade, tapi setelah meletakkan plester di telapak kaki saya, hanya dalam 2 minggu saya berhenti menggunakan tongkat. Istri saya tidak berhenti berkata bahwa saya terlihat lebih muda." Bagaimana bisa ada perubahan yang begitu mencolok? Alasan mengapa pengobatan modern seringkali tidak dapat mengatasi rasa sakit kronis adalah bahwa kebanyakan perawatan hanya fokus pada gejalanya, tanpa menangani penyebab mendasar masalahnya. Obat penghilang rasa sakit hanya meredakan rasa sakit sementara. Injeksi hanya mengurangi peradangan sebagian. Namun, mereka tidak dapat mengembalikan keseimbangan tubuh. Sebaliknya, metode plester di telapak kaki berbeda. Metode ini memanfaatkan jaringan koneksi penting dalam tubuh. Tubuh kita saling terhubung, dengan setiap bagian memengaruhi yang lainnya. Telapak kaki memainkan peran kunci sebagai pusat pengendalian tubuh secara keseluruhan. Hari ini saya akan menjelaskan secara rinci metode luar biasa ini. Jika Anda menonton video ini sampai akhir, Anda juga bisa terbebas dari rasa sakit dan memulai tahap baru dalam hidup Anda. Yang terbaik dari semuanya, metode ini hampir tidak memiliki efek samping, sangat terjangkau, dan siapapun bisa melakukannya tanpa kesulitan. Sekarang, mari kita mulai. Kisah menarik tentang plester di telapak kaki. Kisah pertama adalah tentang Jack Gray, seorang pria berusia 85 tahun yang tinggal di Yongin, Gyeonggi-do. Selama 25 tahun, ia menderita artritis pada lututnya. Ketika pertama kali datang ke klinik saya, ia berada di kursi roda. Kedua lututnya sangat meradang, dan tidak hanya ia tidak bisa berjalan, bahkan untuk berdiri pun ia merasakan sakit. Ia sudah menjalani 3 operasi dan menerima lebih dari 20 injeksi. Namun hasilnya selalu tidak memuaskan. Ia hampir putus asa. Pada saat itu,
Saya menjelaskan metode plester di telapak kaki padanya. Pada awalnya, tentu saja ia ragu. Mengapa meletakkan plester di kaki jika rasa sakitnya ada di lutut? Saya menjawab, cobalah hanya selama 3 minggu. Dan tepat 3 minggu kemudian, ketika ia kembali ke rumah sakit, penampilannya sangat membaik. Ia datang berjalan sendiri, tidak lagi di kursi roda. Dokter, ini seperti keajaiban. Meskipun saya tidak merasakan perubahan pada awalnya, pada hari ke-10 rasa sakit di lututnya mulai berkurang secara signifikan, dan setelah 3 minggu, hampir hilang sama sekali. Sekarang saya berjalan 30 menit setiap pagi dan juga memiliki kebun kecil. Cucu-cucu saya tidak bisa mempercayainya. Mereka berkata bahwa kakek mereka terlihat lebih muda. Transformasi kakek ini tidak hanya dalam mengurangi rasa sakit, tetapi juga mengembalikan rutinitas sehari-hari yang sudah ditinggalkan selama 25 tahun. Merawat kebun, bermain dengan cucu-cucu, berjalan dengan istrinya. Semua kegiatan sehari-hari itu seperti keajaiban baginya. Salah satu contoh lainnya adalah Ibu Kate Black, yang berusia 72 tahun, yang tinggal di Seoul. Dia menderita hernia diskus pada punggungnya selama lebih dari 10 tahun. Suatu kali ia berkata, "Saya masuk rumah sakit dengan menggunakan tongkat, tetapi setelah menggunakan plester di telapak kaki hanya selama 3 hari, saya keluar berjalan tanpa tongkat." Bahkan dokter pun terkejut. Pada awalnya, ia ragu apakah plester di telapak kaki bisa mengurangi rasa sakit di punggungnya, tetapi hanya dalam 3 hari ia merasakan perubahan signifikan. Kasus Ibu Park adalah salah satu yang menunjukkan perbaikan yang sangat cepat. Sebelum melanjutkan, ingat untuk memberi suka jika Anda menikmati video ini, dan berlangganan saluran kami untuk mendapatkan tips terbaik tentang cara menarik kekayaan dan kemakmuran ke dalam hidup Anda. Mari kita lanjutkan. Tentu, tidak semua orang mendapatkan hasil yang begitu cepat. Namun, lebih dari 80% pasien melaporkan perbaikan yang jelas dalam waktu 2 minggu. Bapak Paul Smith, yang berusia 79 tahun dan tinggal di Daegu, telah lama menderita nyeri pada bahu, terutama karena yang dikenal sebagai bahu beku, yang membuatnya bahkan sulit mengangkat tangan. Dia merasakan ketidaknyamanan saat mencuci rambut atau berpakaian, dan juga tidak bisa mengangkat cucu-cucunya saat mereka memintanya. Namun, setelah mulai menggunakan plester di telapak kaki, hanya dalam 2 minggu dia bisa menggerakkan tangan tanpa kesulitan. Sekarang dia bahkan bermain bulu tangkis dengan cucu-cucunya. Nyonya Natalie Payne, dari Guangzhou, menderita artritis rheumatoid selama lebih dari 40 tahun. Jari-jarinya bengkok dan sakit, yang membuatnya kesulitan melakukan tugas-tugas seperti menjahit atau menggunakan sumpit. Dokter di rumah sakit memberitahunya bahwa ini adalah penyakit yang harus dia hadapi selamanya. Bayangkan betapa memilukannya mendengar kalimat, seumur hidup. Setelah mengoleskan plester di telapak kakinya selama 3 minggu, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Sekarang Nyonya Natalie menjahit pakaian untuk cucu-cucunya dengan tangannya sendiri. Dia mulai menggunakan plester karena rasa sakit di lututnya, tetapi dia juga merasakan perbaikan yang signifikan pada ketidaknyamanan di sendi tangan, yang menunjukkan dampak luas dari plester di telapak kaki. Kasus-kasus ini bukan kebetulan belaka. Ribuan orang di seluruh negeri mengalami situasi serupa. Dari pasien yang saya tangani secara pribadi di klinik, sekitar 78% melaporkan pengurangan nyeri yang signifikan berkat terapi dengan plester yang diterapkan di telapak kaki. Dan apa yang mereka miliki dalam kesamaan? Pertama, mereka tidak menemukan perbaikan yang signifikan dengan pengobatan tradisional. Kedua, meskipun awalnya skeptis tentang penggunaan plester, mereka memutuskan untuk memberi kesempatan. Ketiga, sebagian besar orang merasakan perbaikan yang jelas hanya dalam 1 minggu. Keempat, manfaatnya terus terlihat selama lebih dari 3 bulan. Anda juga bisa merasakan hasil ini, sama seperti mereka yang sudah mencobanya. Yang penting adalah mengambil langkah pertama sekarang. Jadi, mengapa plester diterapkan tepat di telapak kaki? Bagaimana bisa plester yang ditempatkan di area ini meredakan ketidaknyamanan di punggung, lutut, atau bahu? Saatnya untuk mengungkapkan rahasia mengejutkan itu. Semua yang berhubungan dengan tubuh manusia saling terhubung melalui hubungan. Khususnya, telapak kaki bisa dianggap sebagai mikrokosmos yang berinteraksi dengan seluruh tubuh.
Ini bukan hanya perbandingan, tetapi fakta yang didukung secara ilmiah. Di telapak kaki terdapat lebih dari 7.000 ujung saraf yang terhubung langsung dengan organ dan bagian tubuh yang berbeda. Ini berfungsi sebagai semacam pusat kontrol. Inilah alasan utama mengapa plester yang diterapkan di telapak kaki dapat memiliki efek pada area yang jauh seperti lutut atau punggung. Pengobatan tradisional Timur telah menggunakan pengetahuan ini selama ribuan tahun melalui konsep refleksologi di telapak kaki. Merangsang titik-titik tertentu di area ini membantu fungsi area tubuh yang terkait. Misalnya, pusat telapak kaki terkait dengan tulang belakang, tepi dalam terkait dengan sisi tulang belakang, sisi-sisinya terkait dengan lengan dan kaki, dan daerah bawah jari terkait dengan bahu. Salah satu titik yang sangat penting adalah Yongcheon, yang terletak sedikit di atas pusat telapak kaki. Dalam pengobatan tradisional Tiongkok, titik ini dikenal sebagai R1 dalam meridian ginjal, dan dianggap memiliki fungsi penting dalam pengendalian rasa sakit dan peradangan di seluruh tubuh. Menerapkan plester di area ini membantu aliran qi, atau energi vital, dan berkontribusi untuk mengurangi proses inflamasi, terutama pada otot dan sendi. Dari perspektif pengobatan barat, telapak kaki juga memiliki pentingnya khusus, karena memiliki 3 karakteristik utama. Mewakili baik titik akhir maupun titik awal aliran darah. Karena terletak di area yang paling jauh dari jantung, ini adalah tempat darah cenderung terhenti sebelum memulai perjalanan kembali. Meningkatkan sirkulasi di area ini membantu sirkulasi yang lebih baik di seluruh tubuh. Karena pengaruh gravitasi, racun sering terkonsentrasi di kaki. Dengan mengaktifkan area ini, pengeluarannya dipermudah, yang membantu mengurangi peradangan umum di tubuh. Kulit di telapak kaki tipis, yang mempermudah penyerapan bahan-bahan dari plester. Ini sangat terlihat di area Yongcheon, yang memiliki lapisan lemak subkutan minimal dan konsentrasi pembuluh darah yang tinggi, memungkinkan komponen plester diserap dengan cepat dan menyebar ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah. Zat aktif seperti kapsaisin, asam salisilat, dan mentol dengan mudah menembus kulit yang tipis, bekerja langsung pada area yang terpengaruh oleh rasa sakit atau peradangan. Sebuah studi yang dilakukan pada tahun 2022 oleh para peneliti dari Universitas Tokyo menunjukkan bahwa dengan merangsang telapak kaki, ketegangan di area tubuh lainnya dapat dikurangi berkat koneksi jaringan fascia. Jaringan ini terdiri dari jaringan yang melapisi seluruh tubuh, yang memungkinkan penerapan tekanan pada satu titik menghasilkan efek di daerah yang berbeda. Selain itu, rangsangan ini meningkatkan produksi endorfin, zat alami yang membantu meredakan rasa sakit. Penelitian tambahan mengungkapkan bahwa konsentrasi endorfin dalam darah meningkat hingga 40% hanya 15 menit setelah merangsang telapak kaki. Inilah sebabnya mengapa banyak orang merasakan perasaan kesejahteraan secara umum setelah menggunakan tambalan ini di kaki mereka. Alasan kuat lainnya untuk menerapkan tambalan di telapak kaki adalah kemampuannya untuk meningkatkan sirkulasi darah. Di antara bahan-bahannya terdapat kapsaisin, zat yang melebarkan pembuluh darah dan merangsang aliran darah. Akibatnya, aliran oksigen dan nutrisi ke jaringan meningkat, yang berkontribusi pada perbaikan dan regenerasi mereka. Proses ini sangat bermanfaat bagi sendi, karena aliran darah di area tersebut biasanya terbatas, dan meningkatkan pasokan ini bisa sangat penting untuk meredakan rasa sakit. Selain itu, asam salisilat yang ada dalam tambalan memiliki sifat antiinflamasi yang kuat, mirip dengan aspirin, yang membantu mengurangi peradangan tubuh. Mentol, di sisi lain, memberikan sensasi menyegarkan instan yang mengurangi persepsi rasa sakit dan memberikan kelegaan cepat. Dari sudut pandang ilmu pengetahuan dan pengobatan tradisional, telah terbukti jelas keefektifan tambalan di telapak kaki. Namun, ada satu hal yang penting. Semua manfaat ini bergantung pada cara penerapan dan penggunaan yang benar. Tidak akan memberikan dampak yang sama jika ditempatkan di sembarang tempat. Sangat penting untuk memilih lokasi yang tepat, waktu yang tepat, dan jenis tambalan yang sesuai. Lalu, langkah apa yang harus kita ikuti? Saya akan menjelaskan prosedur spesifik. Anda dapat menyiapkan kertas dan pena untuk mencatat atau cukup menyimpan video ini. Hal terpenting adalah Anda mempraktikannya malam ini juga. Pertama, saya akan menunjukkan dengan jelas titik-titik yang tepat di mana Anda harus menempatkan tambalan sesuai dengan area yang terasa sakit. Untuk nyeri pada lutut, tempatkan tambalan di bagian tengah telapak kaki, sedikit ke arah tumit.
Titik ini dikenal sebagai goal heel. Perhatikan hal berikut. Jika Anda merasa sakit pada satu lutut, penting untuk menempatkan tambalan di kedua kaki untuk hasil yang lebih baik. Nyonya Natalie Myeongja menyebutkan bahwa pada awalnya dia hanya mengaplikasikan pada kaki yang sakit, tetapi ketika menggunakannya di kedua kaki, hasilnya jauh lebih efektif. Untuk meredakan nyeri punggung bawah, tempatkan tambalan di tengah telapak kaki. Saat membengkokkan jari kaki, Anda akan merasakan cekungan di area tersebut, dan titik ini dikenal sebagai Yongcheon heel. Jika Anda menderita hernia diskus atau nyeri punggung bawah, fokuskan pada titik ini. Anda juga bisa menambahkan tambalan lain di bagian tengah tumit untuk meningkatkan efektivitasnya. Tuan Lee Taijun berbagi bahwa nyeri punggungnya yang telah diderita selama 20 tahun membaik secara signifikan dalam waktu 2 minggu, dan ia bisa berjalan tanpa tongkat. Untuk meredakan nyeri pada bahu, tempatkan tambalan tepat di bawah jari kaki besar dan juga di bawah jari kelingking. Jika Anda menderita frozen shoulder atau kapsulitis adhesif, disarankan untuk menggunakan tambalan yang sedikit lebih besar di kaki yang sesuai dengan sisi bahu yang sakit untuk hasil yang lebih baik. Tuan Chai Byung-ho sangat puas dan mengatakan bahwa setelah 3 minggu, ia sudah bisa bermain bulu tangkis dengan cucunya, sesuatu yang sebelumnya tidak bisa ia lakukan karena ia bahkan tidak bisa mengangkat tangannya untuk menyentuh kepala. Untuk meredakan nyeri pada leher, tempatkan tambalan sekitar 2 cm ke dalam dari ruang antara jari kedua dan ketiga kaki, menuju telapak kaki. Ini sangat bermanfaat bagi mereka yang mengalami kekakuan leher akibat penggunaan ponsel yang berlebihan. Sebelum menerapkan tambalan, penting untuk mengikuti langkah sebelumnya. Bersihkan kaki Anda dengan baik dan pastikan untuk mengeringkannya sepenuhnya. Jika Anda merendamnya dalam air hangat selama sekitar 5 menit, Anda akan merangsang sirkulasi darah dan meningkatkan efek dari tambalan tersebut. Jika masih ada sisa kelembapan, tambalan tidak akan menempel dengan baik atau bekerja secara efektif, jadi sangat penting untuk mengeringkannya dengan handuk. Jenis tambalan apa yang harus Anda gunakan? Hampir semua tambalan yang dijual di apotek efektif. Disarankan untuk memilih produk yang mengandung bahan-bahan berikut. Capsai Cina, mendukung peredaran darah dan meredakan rasa sakit. Asam salisilat, memiliki efek antiinflamasi yang signifikan. Mentol, memberikan sensasi menyegarkan dan meredakan rasa sakit secara instan. Ekstrak tanaman alami, mengurangi efek samping dan memperpanjang durasi manfaat. Cukup beritahu apoteker bahwa Anda membutuhkan plester untuk meredakan nyeri otot atau sendi, dan mereka akan menyarankan yang paling sesuai. Saya akan merekomendasikan produk. Tidak perlu mahal. Yang penting adalah bahan-bahannya dan area aplikasi. Kapan dan berapa lama harus digunakan? Ini penting. Ingatlah bahwa waktu terbaik untuk mengaplikasikannya adalah sebelum tidur. Selama malam hari, tubuh masuk ke dalam proses pemulihan, yang memudahkan penyerapan dan kerja bahan-bahan plester dengan lebih efisien. Disarankan untuk mengaplikasikannya antara pukul 9 dan 10 malam. Dianjurkan untuk membiarkannya antara 8 hingga 12 jam. Gunakan sebelum tidur dan lepas saat bangun. Hindari membiarkannya lebih dari 24 jam karena bisa menyebabkan iritasi pada kulit. Mengenai frekuensi penggunaan, selama minggu pertama, idealnya digunakan setiap malam. Setelah itu, Anda bisa mengaplikasikannya setiap 2 hari. Sebagian besar orang mulai merasakan perubahan antara hari ketiga dan keempat, tetapi untuk nyeri yang menetap, penting untuk menggunakannya secara konsisten selama minimal 3 minggu untuk hasil yang maksimal. Nenek Huang Myong mengatakan, awalnya, saya tidak merasakan banyak perbedaan dalam 3 hari pertama. Saya hampir menyerah, tetapi mulai hari kelima, saya benar-benar melihat perubahan. Sekarang, setelah 3 bulan penggunaan, rasa sakit hampir hilang. Penting bagi beberapa orang untuk mengambil tindakan pencegahan tambahan. Jika Anda menderita diabetes, pastikan untuk memeriksa kaki Anda secara rinci setiap hari. Jika Anda mengalami kemerahan atau gatal, hentikan penggunaan segera dan konsultasikan dengan dokter. Jika kulit Anda sensitif, lakukan uji coba pada area kecil terlebih dahulu. Dan jangan pernah mengaplikasikannya pada luka terbuka. Selain itu, saya ingin berbagi beberapa kebiasaan sederhana yang dapat meningkatkan efek plester. Dari sekarang, penting untuk Anda memperhatikan,
karena tips ini bisa menggandakan efektivitasnya. Pertama, pastikan untuk minum cukup air. Mengonsumsi lebih dari 8 gelas sehari membantu distribusi komponen plester ke seluruh tubuh dan membantu menghilangkan racun. Banyak orang dewasa yang tidak cukup minum air, yang sangat mengurangi efeknya. Minumlah 1 gelas air dengan setiap makan, ditambah 1 gelas di pagi hari, 1 di sore hari, dan 1 lagi di malam hari. Kedua, putar pergelangan kaki saat bangun tidur. Saat duduk di tempat tidur, putar setiap pergelangan kaki 10 kali ke kanan dan kemudian ke kiri. Ini adalah latihan yang tidak memakan waktu lebih dari 1 menit, tetapi membantu peredaran darah di kaki dan meningkatkan efek plester. Ketiga, lakukan jalan kaki ringan. Bergeraklah sebanyak yang bisa Anda lakukan sesuai dengan rasa sakit, itu adalah obat terbaik. Mulailah dengan 5 menit dan tingkatkan secara bertahap. Menggunakan plester bersamaan dengan jalan kaki akan mempercepat proses penyembuhan 2 kali lipat. Jadi, sudah tahu apa langkah selanjutnya? Berikut adalah ringkasannya. Cuci kaki dan keringkan dengan sempurna. Tempelkan plester pada area yang terasa sakit. Biarkan selama 8 hingga 12 jam dan lepas saat bangun. Selama minggu pertama, gunakan setiap malam, setelah itu, aplikasikan setiap 2 hari. Pastikan untuk tetap terhidrasi dan lakukan olahraga ringan. Dengan mengikuti 5 langkah sederhana ini, Anda akan merasakan perbaikan yang signifikan dan bisa mengatasi rasa sakit. Apakah Anda tertarik mengetahui testimoni nyata dari orang-orang yang mengalami perubahan besar berkat ini? Di bagian berikutnya, saya akan menunjukkan kisah-kisah luar biasa dari individu yang mengalami transformasi total di telapak kaki mereka. Kisah-kisah yang benar-benar menginspirasi menunggu Anda. Mulai saat ini, saya akan berbagi pengalaman asli dari pasien-pasien yang saya temui langsung di ruang perawatan. Dengarkan bagaimana hidup mereka berubah dan bayangkan masa depan yang juga bisa Anda capai. Transformasi ini ada di tangan Anda. Tuan Lee Sang-cheol, penduduk Busan, bekerja sebagai sopir bus selama 35 tahun sebelum pensiun. Selama itu, ia menderita nyeri hebat akibat hernia pada tulang belakang. Ia tidak bisa duduk lebih dari 10 menit. Sebuah resonansi menunjukkan bahwa dia memiliki. Setelah menggunakan plester secara teratur di telapak kaki selama 2 bulan, dia merasakan perbaikan yang luar biasa. Sekarang dia bisa duduk lama dengan pancingannya, dan aktivitas favoritnya adalah pergi ke laut setiap akhir pekan bersama cucunya. Meskipun ada anjuran medis untuk menghindari aktivitas berat, ia bahkan mulai berjalan santai di jalur-jalur. Seperti yang terjadi pada pria ini, plester untuk telapak kaki tidak hanya meredakan nyeri, tetapi juga bisa mengubah kualitas hidup secara drastis. Segera kamu akan merasakan perubahan itu juga. Tuan Jeng Byung-ho, yang berusia 81 tahun dan berasal dari Jinju, mengabdikan seluruh hidupnya untuk bertani. Karena stenosis tulang belakang, hampir tidak mungkin baginya untuk berjalan. Setelah hanya berjalan sekitar 100 meter, kakinya mati rasa dan dia perlu beristirahat. Ketika anaknya menyarankan untuk membelikannya kursi roda, dia tidak bisa membayangkan betapa memalukannya itu baginya. Dia berpikir, apakah ini yang menungguku setelah bekerja seumur hidup di ladang? Namun, setelah menggunakan plester di telapak kaki secara teratur selama 3 minggu, Tuan Jeng merasakan transformasi yang luar biasa. Sekarang dia berjalan setengah jam setiap hari, menikmati membaca, dan telah kembali merawat kebunnya. Siapa yang menyangka plester sederhana bisa menghasilkan perubahan yang begitu nyata, ujarnya sambil tertawa. Semua teman-temanku juga menggunakannya. Bahkan habis di toko dekat lingkungan kami. Saya melakukan sebuah studi dengan 100 peserta dan hasilnya sangat mengejutkan. 78% melaporkan merasa lebih sedikit sakit. 65% mengatakan tidur malam mereka meningkat secara signifikan. 82% mengomentari bahwa tingkat aktivitas harian mereka meningkat. Dan 91% menyatakan akan merekomendasikannya kepada orang lain tanpa ragu. Salah satu episode yang paling emosional terjadi di panti jompo di Gwangju. 5 penghuni yang membutuhkan kursi roda diberi plester di telapak kaki mereka selama 6 minggu. Akibatnya, 3 dari mereka berhasil berjalan dengan bantuan alat bantu jalan, dan 1 bahkan bisa bergerak sendiri,
meski hanya untuk jarak pendek. Kepala pusat tersebut berkomentar, mereka tidak hanya merasakan perbaikan fisik. Ekspresi mereka berubah total. Mereka beralih dari sikap, semuanya sudah berakhir, menjadi harapan baru, masih ada kemungkinan. Manfaat sejati dari plester ini tidak hanya terletak pada pengurangan rasa sakit, tetapi juga pada kemungkinan untuk mendapatkan kembali hidup yang tampaknya hilang. Kegiatan yang telah ditinggalkan, persahabatan yang terlupakan, tempat-tempat yang tidak bisa lagi dikunjungi, semua itu kini dapat diakses kembali. Kamu juga bisa merasakan transformasi ini, seperti orang-orang yang saya ceritakan. Karena itu, saya memohon dengan tulus agar kamu mencobanya malam ini, tepat sebelum tidur. Pikirkan bagaimana kamu bisa berubah dalam hanya 3 minggu. Mungkin ini bisa mengubah hidupmu sepenuhnya. Untuk kesimpulannya, saya akan membagikan beberapa kebiasaan yang dapat memaksimalkan manfaat dari plester untuk telapak kaki, bersama dengan jawaban untuk beberapa pertanyaan umum. Jika kamu tetap di sini sampai akhir, saya akan mengungkapkan beberapa trik rahasia untuk meningkatkan efektivitasnya, bahkan menggandakannya atau melipat gandakannya. Dengan informasi ini, mungkin kamu bisa mengurangi kebutuhan untuk sering mengunjungi rumah sakit. Meskipun plester sudah memberikan hasil yang sangat baik dengan sendirinya, jika dipadukan dengan kebiasaan tertentu, efeknya bisa jauh lebih kuat. Saran-saran ini berasal dari pengalaman saya merawat ribuan pasien selama lebih dari 3 dekade. Pertama, sangat penting untuk tetap terhidrasi dengan baik. Saya sarankan untuk minum setidaknya 8 gelas air sehari. Ini sangat penting bagi orang dewasa yang lebih tua, karena mereka cenderung tidak merasa haus dan seringkali tidak cukup minum. Air memainkan peran penting dalam memastikan bahwa komponen plester tersebar dengan baik di tubuh. Jika tidak cukup air dikonsumsi, efektivitas plester bisa berkurang secara signifikan. Nyonya Park Sanja, yang berusia 81 tahun, penduduk Jinju, Provinsi Gyeongnam, mengatakan, "Sejak saya mulai minum lebih banyak air, seperti yang disarankan, saya melihat peningkatan besar dalam hasil plester. Sekarang, sebelum tidur, saya sudah terbiasa meletakkan plester dan minum segelas air." Kedua, memilih diet antiinflamasi sangat bermanfaat. Menambahkan makanan seperti jahe dan kunyit, yang dikenal karena efek antiinflamasinya, selain ikan kaya omega 3, seperti makrel, jack makrel, atau sarden, yang merupakan sumber antioksidan yang sangat baik. Juga disarankan untuk mengonsumsi buah beri, sayuran berdaun hijau, kacang-kacangan, dan minyak zaitun. Selain itu, disarankan untuk mengurangi konsumsi makanan tertentu seperti gula rafinasi, tepung, produk olahan, daging olahan, dan makanan yang mengandung lemak trans. Tuan Chai Dongcheol, seorang pria berusia 79 tahun dari Seoul, mengalami transformasi yang luar biasa setelah mengadopsi diet antiinflamasi bersama dengan penggunaan plester di telapak kaki. Setelah mengubah pola makan dan mulai menggunakan plester, saya merasakan hasilnya meningkat pesat. Sekarang, saya hampir tidak perlu lagi mengonsumsi obat pereda nyeri. Ketiga, peregangan di pagi hari benar-benar efektif. Hanya dengan 5 menit peregangan dasar sebelum memulai hari, saya bisa mempertahankan manfaat dari plester. Latihan berikut sangat dianjurkan. Rotasi pergelangan kaki, putar setiap pergelangan kaki perlahan sebanyak 10 kali searah jarum jam dan 10 kali berlawanan arah jarum jam. Peregangan jari kaki, tekuk dan luruskan jari-jari kaki 10 kali. Pijat telapak kaki, gulung perlahan bola tenis atau bola golf di bawah telapak kaki. Nyonya Lee Jeng-suk, 72 tahun, warga Ulsan, berkata, "Dengan hanya meluangkan 5 menit setiap pagi untuk memutar pergelangan kaki dan memijat telapak kaki, saya merasakan efek plester bertahan jauh lebih lama. Saya hampir tidak lagi merasakan nyeri di lutut." Keempat, berjalan dengan benar juga memainkan peran penting. Berjalan ringan selama 20 hingga 30 menit setiap hari membantu sirkulasi dan mengencangkan otot. Jika dikombinasikan dengan penggunaan plester, efeknya akan lebih terasa. Mulailah dengan hanya 5 menit per hari dan tingkatkan secara bertahap. Tuan Natalie Yang Ho, 76 tahun, warga Busan, berbagi. "Awalnya saya hanya berjalan beberapa langkah ke pintu rumah saya,
tetapi sekarang saya berjalan selama 30 menit di pantai setiap hari. Nyeri punggung saya hampir hilang. Menggunakan plester dan berjalan bersama-sama benar-benar memperkuat efeknya. Kelima, penting untuk menjaga postur tubuh yang tepat saat tidur. Jika Anda mengalami nyeri punggung atau lutut, tidur menyamping dengan bantal di antara kedua kaki dapat membantu. Jika leher terasa tidak nyaman, gunakan bantal yang memberikan dukungan baik pada tulang leher. Sekarang kami akan menjawab beberapa pertanyaan umum. Apakah plester bisa menyebabkan efek samping? Secara umum, plester aman digunakan. Namun, orang dengan kulit sensitif mungkin mengalami gatal atau kemerahan. Jika ini terjadi, segera lepaskan dan coba tempelkan di area yang lebih kecil setelah 2 hari. Jika ketidaknyamanan berlanjut, hentikan penggunaannya. Terutama jika Anda menderita diabetes, periksa kaki Anda setiap hari. Jika Anda melihat perubahan pada kulit, hentikan penggunaan dan konsultasikan dengan dokter. Apakah ada alternatif selain plester? Ya, memijat telapak kaki dengan minyak esensial seperti peppermint, eucalyptus, atau lavender juga bisa sangat membantu. Ini sangat bermanfaat jika dilakukan setelah merendam kaki dalam air hangat sebelum tidur. Namun, efeknya mungkin tidak sekuat plester. Kapan efeknya mulai terasa? Umumnya, orang mulai merasakan perubahan dalam 3 hari hingga 1 minggu. Namun, jika rasa sakitnya menetap, pemulihan total dapat memakan waktu antara 3 minggu hingga 3 bulan, tergantung pada kondisi masing-masing individu. Kuncinya adalah konsistensi. Plester mana yang terbaik? Plester yang mengandung capsaicin, salisilat, atau mentol cukup efektif. Di apotek, Anda dapat meminta plester untuk meredakan nyeri sendi atau otot. Tidak perlu membeli yang mahal. Bisakah saya menggunakan plester bersama obat saya? Ya, Anda dapat menggunakannya bersamaan dengan obat yang sedang Anda konsumsi. Banyak pasien berhasil mengurangi jumlah obat setelah mulai menggunakan plester. Namun jangan hentikan obat Anda tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Terakhir, sepatah kata tulus untuk Anda yang telah membaca sampai sini. Rasa sakit tidak hanya terbatas pada ketidaknyamanan fisik. Itu juga memengaruhi kemampuan kita untuk menikmati hidup, merasakan kebahagiaan, dan menemukan makna dalam hidup. Jangan katakan pada dirimu sendiri, "Aku sudah tua, hanya bisa pasrah." Jika kamu menerapkan apa yang telah kamu pelajari hari ini, kamu tidak hanya bisa meredakan rasa sakit, tetapi juga menemukan kembali semangat hidup yang sejati. Salah satu pasienku berkata, ketika rasa sakit itu hilang, keinginan untuk hidupku kembali. Dengan sepenuh hati, aku berharap kamu juga mengalami hari seperti itu. Mulailah hari ini juga. Sebelum tidur malam ini, tempelkan plester di telapak kakimu. Dan jangan lupa untuk membagikan informasi berharga ini kepada orang-orang tercinta yang menderita nyeri. Kamu bisa saja mengubah hidup seseorang. Aku juga sudah mencobanya dan hasilnya sangat baik. Jika kamu punya pertanyaan seperti, plester mana yang paling direkomendasikan, atau ingin berbagi pengalaman, semuanya akan sangat dihargai. Aku akan dengan senang hati menjawab satu persatu. Terima kasih.